Hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 44. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-44. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Zoom dari Red Velvet, kemudian ada Hymn for the Weekend dari Coldplay. Sengaja sebenarnya memilih dua lagu ini berdampingan karena di bagian pre-chorus sebelum Hymn for the Weekend dari Coldplay itu iramanya agak mirip dengan Hymn for the Weekend. Jadi agak terpikir jangan-jangan memang sampling ke sana, tapi tidak tahu sampai sekarang apakah benar sampling atau tidak. Saya kira-kira seperti itu. Pada malam hari ini bintang tamu kita Bang Raka Ukri sudah ada di depan, sudah bisa dilihat di stream. Tapi seperti biasa, mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Bang Raka sebelumnya. Jadi aku sudah menyiapkan beberapa kompilasi klip, banyak sebenarnya. Dan Bang Raka sendiri sebenarnya aku sudah tahu sejak lama sekali kayaknya ya. Mungkin dari awal tahun 2023. Cuma sayangnya Bang Raka tidak streaming sejak lama sekali. Jadi begitu. Mungkin ada beberapa yang belum pernah bertemu dengan Bang Raka, dan mungkin ada yang mungkin sudah bertemu dengan Bang Raka dan ingin mengingat dan diingatkan kembali kepada memori-memori nostalgia di zaman dahulu kala ketika masih menonton di stream Bang Raka. So ya, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini yang telah dikumpulkan dari channel Bang Raka selama beberapa tahun ke belakang. Tapi kan maunya Dedi ya, kok jadi Om sih? Aduh. But still, thank you for the redeem. Tadi perkenalan udah sampai mana sih? Lupa kan? Oh ya, I'm actually ini ada Kang Maul nih, Kang Maul. Oh ya, nih bagi orang-orang yang di Bandung ya, bisa jangan lupa bisa cek this one. Anda lapar dan Anda di area Bandung, solusinya adalah recommended sungai dari Kang Maul. Check the link, okay? Like that. Taunya, oh, who is it? Dicul babi. Aku lupa kasih bintang. Dicul dong, ouch. Thank you for the raid. Thank you for the slave. Halo Kak Pokti. No, why? Kakak main game apa aja boleh, tapi aku nggak saranin sih kakak main petak umpet, soalnya cowok kayak kamu susah dicari. Ais. Bentar. Babi. Dim. Imagine Chris Goba lala rusak. Kepalanya rusak. Kok serem ya? Aduh, serem Avatar. Avatarnya rusak. Aduh. Ceger kuning lagi. Let's go. Dapat nggak ya? Shit lah. Spine. Dafu. No. Kenapa dapatnya ginian? Siapa ya? Horny, kok horny sih anjir, gara-gara tanduknya. Masih ada tanduknya. Salah ngomong lagi anjir. Don't clip it please. Gak sadar anjir.
No, bukan bermaksud. Maksudnya ada tanduknya. Aku mikir ada tanduk apa? Itu di belakang ada yang nyerang kamu. Tuh sana. Ada anak zombie. No. Ada 3. Ini bocah. Bocah. Udah nggak? Aku nggak kasih THR. Pergi kalian. I'm dead. No, kabur. Fuck you. Camu apa camu? Kamu camu. Jijik. Kekanci jijik. Ini. Aduh. Cari mama baru minta ke papa. Wanjir. Lah. Hah? What? Kapalnya kemana? Kapalnya hilang anjir. Kapalnya tenggelam. Kapalku hilang guys. Kuning. Oke. Visual. Emang ada visual ya di banner ini ya? Emang ada ya? Ada visual ya? Siapakah? Akhirnya. Oke, langsung dapat. Yeay, dapetin hari. Oke, berarti udah nggak bakal spending primo lagi. Yes, dapat. Kole udah dapat, Inari udah dapat. Tinggal nabung buat nextnya. Tinggal Dori, lalu dan yang lain-lain. Sekarang spillin ya, hair care ya. Sebenarnya nggak ini sih nggak banyak. Aku cuma shampooan aja. Samponya misalkan samponya khusus ya, bukan khusus ya. Yang sesuai, yang cocok. Kayak aku cocoknya pakai Pantene. Aku nggak bisa pakai yang lain kayak Clear, Lifebuoy kayak gitu, malah jadi rontok gitu kan. Dari kecil soal kayak gitu. Terus kalau conditioner aku hampir dibilang jarang, sesekali doang. Kalau lagi butuh. Terus palingan ini, kalau buat ngeringin rambut sama muka pakai anduk yang berbeda. No hair serum atau tonic enggak sih, aku nggak pernah. Hair serum nggak pernah, hair tonic nggak pernah. Mentok-mentok cuma conditioner. Sini sama Om. Iya, itu tadi adalah kumpulan. Ini suara Maraka sudah masuk ya. Kalau Maraka sudah mau ngomong. Tadi aku mute soalnya. Aku mute soalnya kalau misalnya kan aku sekarang pakai speaker. Jadi semua suara dari komputer bakal masuk ke dalam. Nabrak nanti ya. Betul. Tadi mau bilang apa ya? Ya kalau misalnya dilihat dari klip-klip yang sudah dikumpulkan barusan itu, sebenarnya Bang Raka ini punya banyak tips dan trik ya dari dulu sebenarnya. Dan meskipun suara, jujur aku sih pribadi Bang Raka apa ya, termasuk salah satu channel yang disukai ya dulu basically karena kalem. Terima kasih. Berarti suaranya juga benar. Betul. Jadi suaranya juga kalem, kemudian tidak terlalu kayak mencak-mencak. Bahkan meskipun banyak kebun binatang dari tadi, tapi karena nadanya tidak seganas streamer-streamer lain, jadi masih terasa kalem begitu. Calm swearing. Betul. Jadi masih tetap nyaman ya untuk ditonton. Masih cozy, masih vibe. Itunya apa? Masih cozy and calm vibe. Betul sekali. Sayang pake sekali. Keterangan berlaku. Sebentar aku ganti sebentar ya, Bang. Oke. Nah, sudah agak besar sedikit. Ya pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yang sudah lama sekali sebenarnya tidak streaming, yakni Bang Raka Rukri. Halo semuanya. Iya, Bang Raka Rukri ini sebenarnya aku kenal Bang Raka itu mungkin dari awal tahun 2023, tapi sayang karena sudah hiatus sejak lama sekali, jadi tidak terlalu lama. Kayaknya aku bisa menemukan stream Bang Raka itu cuma beberapa kali di tahun 2023. Pertama kali itu pas kapan ya? Aku pun lupa loh kapan kita pertama kali ketemu di Twitch. Kebun binatang rasanya kayak panda beruang. Karena kompi begitu kan ya. Aku seingatku aku pertama kali ketemu Bang Raka itu pas Bang Raka main game horror.
yang Horror pixel apa tuh? tapi aku lupa. Oh, Yang dari Fate. satu area, betul, dari satu area ke area selanjutnya. Kemudian beberapa kali kemudian bertemu lagi di stream-stream lain, tapi sayang Bang Raka sudah keburu. jarang streaming. Ya, sudah keburu hiatus. Nanti Ada cerita ya, sekalian, ada alasannya. betul, nanti sekalian aku mau tanya-tanya ya. Boleh. BTW Bang Raka ini kalau misalnya mau baca-baca komentar boleh ya di chatroom. Oh, oke. Aku tidak melarang. Tadi ada Oke. Morgan 93 di awal, terus ada Atelier Ryukino dan ada Echichu juga. Selamat malam, selamat datang sekali lagi di Weekly Midnight Radio episode ke-44. Selamat datang. Tapi sekarang aku udah gak pakai Pantene lagi loh, aku udah ganti. Apakah? Sekarang pakainya Rejoice. Why? Somehow tuh ini hebat ya, kita belum perkenalan tapi langsung ke topik sampo dulu ya. Enggak apa-apa. Jadi somehow tuh kalau aku sampo itu sering ada durasinya gitu, durasi pas bisa cocok atau enggaknya gitu. Andai kan waktu itu cocoknya Pantene, sebelumnya cocoknya Dove. Pas setelah sekian lama Pantene udah ngerasa nggak enak lagi, harus ganti yang baru. Akhirnya coba dapatlah Rejoice sekarang yang hijau. Tapi tidak rusak. Enggak. Bahkan justru itu karena pas pakai Pantene udah lama, udah kerasa aduh kayak kurang cocok, kurang kayak nggak rusak sih, cuma nggak sebagus seharus biasa sebelumnya. Akhirnya ganti. Gitu. Oke. Ada komentar ini basically, BTW. Gak apa-apa Apa Kak, air shampoo with trust. Yes. Tapi kalau trust berarti Pantene doang dong. Why? Bener gak sih? Trust me it's work mah itu elemen ya. Salah Ada iklan. komentar lagi. Aku juga dulu Dove, sekarang cocoknya tuh kan. Pantene. Daku Cocok-cocokan. sejujurnya, Daku tidak ganti-ganti sampo. Apa tuh? Aku Maro doang, itu doang. Maro? Maro adalah sampo dari Jepang. Baru pernah dengar. Ada di Aku Jawa pernah lihat. seharusnya. Ada di Guardian. Oh, aku jarang beli yang dari situ sih. Aku belinya produk-produk Indomaret, Alfamaret lah. Aku Yang dekat-dekat soalnya rumah. rambutku teh ketombean. Waraka. Aha. Jadi kalau misalnya tidak pakai sampo yang Anti pas, tombe. betul. Dan waktu itu dipakai oleh seorang artis Thailand lewat di Twitter, jadi aku kepo dan ternyata bagus. Mahal tapi nggak apa-apa. Tapi efektif ya. Betul, sudah kira-kira 3 tahun kayaknya, atau 4 tahun. Kalau aku bahkan kayak cuma 3 bulan, 5 bulan ganti. Beda ya, beda bulan sama tahunnya doang ya. Iya, mungkin seperti itu. Sebentar. Tadi aku ngomong apa ya? Oh iya, mumpung baru di awal-awal, jadi seperti biasa pada malam hari ini bintang tamu kita ialah Bang Raka Rukri, dan kita sebenarnya belum masuk ke dalam. Tapi seperti biasa, WMR akan dibagi menjadi 3 segmen. Di segmen pertama ini kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan Bang Raka. Kemungkinan masih ada yang belum bertemu dengan Bang Raka sebelumnya. Ya, di sebelah kiri saya ini. Bang Raka Rukri. Nanti di bagian awal, di segmen pertama kita akan introduction terlebih dahulu serta sneak peek dari Bang Raka itu sendiri sebagai streamer dahulunya hingga hiatus. Soon Sampai to saat be ini. again. Soon to be? Again. Iya Soon kah? to be streamer again ya. Oh iya Ya. kah? Soon ya coming soon ya coming soon lah. Oh baik. Kemudian nanti di segmen kedua nanti akan ada cerita-cerita di balik kisah streamingnya Bang Raka sebelumnya. Terus nanti di segmen ketiga nanti ada trivia serta closing mark di ujung sekali begitu. Seperti biasa mau mengingatkan kepada para penonton dan para pendengar kalau ingin bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 channel point saja via teks di chatroom Twitch, atau kalau misalnya mau kalau mau bertanya via audio juga bisa 369 via channel point di Twitch juga. Kalau misalnya pengen request lagu juga bisa gunakan channel pointnya 189 asalkan ada di Spotify lagunya. So ya, iya betul seperti yang Echichu bilang, Bang Raka adalah salah satu Sebutnya anggota, marketernya lah, marketingnya lah. betul. Mungkin bisa dibilang kayak salah satu anggota tim dari studio yang betul Ya, mengembangkan basically Hello Good game Boy. dev sih, game developer juga lah hitungannya. Asik. Gitu. Salam kenal juga. Halo. Wah, Oke. senang sih taunya dari Hello Good Boy. Berarti tidak sia-sia. Promosi dan meletakkan banner selama ini. Iya, promosinya berarti berhasil lah. Ada yang nyampe gitu.
Oke, kita mulai kalau begitu. Kita Oke. masuk ke segmen pertama, Introduction and Sneak Peek of Guestar. Baru Oke. masuk ya akhirnya ya. Betul. Bang Raka, bolehkah kenalan terlebih dahulu? Username-nya boleh. di Twitch apa? Kemudian panggilan, area tempat tinggal, umur, dan kesibukan sehari-hari. Oke, perkenalkan namaku Raka Nurul Fikri, bisa dipanggil Raka. Kalau di Twitch dan sebenarnya basically hampir dimanapun sih, itu bakal nemuin username Raka Rukri, most likely itu aku di situ. Jadi ya udah Raka Rukri dimanapun gitu kan. Aku saya panggilan Raka udah, Raka Rukri dimanapun. Aku lahir tanggal 14 Februari alias Valentine Boy Aquarius. Jadi beberapa bilang juga sih ya Valentine Boy sih. Oke. 14 Februari loh. 14 Februari. Tolong dicatat ya, nanti kalau ada yang mau ngasih hadiah boleh silahkan, hehe. Lalu MBTI INFP. Oh. Masing ngetren nggak sih tentang MBTI gitu? Aku INTJ. INTJ. Oh, aku INFP. INFP Beda-beda dikit ya. itu, wow. Kayaknya Bang Raka teh orang ketiga kayak dari Ketiga? UMR yang aku tahu. Gestar Oh, selaku INFP. TDKN apaan? TDKN itu Tertekan apa? kah? Aku taunya PPKN. Enggak, ini kayak Tertekan kehidupan. Enggak, tapi Bang Raka kayaknya adalah bintang tamu ketiga yang MBTI-nya INFP. Siapa aja tuh? Dua lagi. Maybe It's Yumi yang sekarang lagi streaming Oh, dan Yumi. debut L2D. Oh, Itu INFP. Terus si bukan INFJ, salah aku. INFJ. Beda. Terus satu juga lagi sih. si Soy Coffee Latte. INFP juga. INFP juga. Sebenarnya Oh, betul salah ya. seorang orang yang menginspirasi aku bikin akun di Twitch itu Son Jang Ho, seorang Mhm. streamer dari Korea. MBTI-nya juga INFP. INFP. Orang-orang yang Mungkin aku bisa- basically apa ya, kayak inspiratif bagiku ya. Mau minta inspirasi apa? Sekarang nggak dulu. Oh, enggak ada. Sekarang nggak dulu. Mungkin nanti tengah-tengah pas kita ngobrol dapat inspirasi. Oh, ntar mau melakukan apa kita yang baru ya? Sebagai inspirator. Aduh, INFP ini. baik. Dan Selain ini tadi INFP, katanya kalau dapat coklat setiap ulang tahun kebalik. Aku malah ngasih loh. kenapa? Dari dulu tuh kalau ada lagi ulang tahun tuh bukan aku yang dikasih kado, aku malah ditagihin gitu loh. Tagihin Kenapa karena bukan? ya udah. Nah itu dia Kenapa juga bukan nggak tahu. Barakanya? Itu dia nggak paham. Dari dulu sampai sekarang tuh kalau ada ulang tahun pasti minta beliin es krim lah, minta coklat lah, nggak ada yang ngasih dari teman-teman. Ya udah sih ya, senang-senang aja, cuma ya who knows. Baiklah. Itulah. Mengenai umur boleh tanya kan Baraka? Mungkin Anggap aja 17. serius kan? Coba Berarti aku- tebak dulu deh. Biasa sih orang-orang nebak pada salah terus. Jujur aku sih berpikiran kita mungkin seumuran atau mungkin di atas aku sedikit. Aku teh 28. Tahun ini aku 29. Berarti beda satu Apa? Satu dekade. dekade. Aku lahir 95. Kita seumuran kan Tuh berarti. kan? Beda bulan beda ini. Tanggal berapa kalau Adli? Aku 18 September. Salah 14 berarti. Aku 18 September, tapi Oh, kan bukan 18. Februari. Oh 18 ya. Beda 4 hari, 4 tanggal, 4 angka sama beda bulan ya. Berarti aku seharusnya panggil Raka doang kan ya? Ya, yang lain juga manggil nggak usah pakai kak segala macam juga aman sih. Kan nggak bisa, senior dan sesepuh di Twitch itu aku harus menghormati. Oh. Dulu aku juga gitu sih panggil kak, lama-lama capek repot. Aku panggil Raka kalau gitu ya. boleh. Oke. Saya Wah. kalau panggil pakai kak juga tuh juga malah redundant loh. Raka itu kalau di kamus artinya kakak sebenarnya. Oke. Jadi kalau panggil kak Raka tuh jadi kakak. Nah, I see. Kayak Mhm. Kak Raka begitu ya, Iya. kakak. betul. Jadi ya pakai Raka itu nggak. Kalau aku sih nggak perlu nggak mikirin ada yang manggil nggak pakai kak lah, nggak pakai ini, pakai langsung nama juga is okay, it's fine. Bahkan ada manggil Nurul juga gitu. Iya, sesuai nama kan ya. Ini Iya. BTW, Raka Rukri itu dari gabungan Betul. nama asli kan? Iya, dari Raka, Nurul, Fikri. Jadi Raka-Rakanya, Ru-nya dari Nurul, Ru, Fikri, ambil Kri. Raka, Ah, iya, betul. Rukri. Ya,
Oh. Itu username kapan ya? Kayaknya bikin itu pas SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu, sekitar segitu. Jadi udah bertahun-tahun itu bakal dipakai terus sampai sekarang. Boy dulu kan masih ya nonton anime segala macam. Wah, kayaknya nama-nama mirip Jepang kayaknya bagus, kayaknya keren gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dapat Rakarukri. Somehow kayak deket-deket Jepang tapi ternyata bukan. Jadi tetap dipakai. Tapi pas sampai sekarang walaupun gak pernah diganti, walaupun orang-orang nyebutnya sering susah, tapi tetap gak dipakai, tetap gak diganti sih. Why? Kenapa susah? Kan Orang-orang mostly pas ngomong tuh Rakarukri itu susah katanya. why? Terutama di Rukri-nya itu loh. Mungkin kayak kebanyakan R ya. Oh, oke. Sering loh. Jadi tiap kali dari dulu pas masih streaming, pas kita nge-raid kemana, atau pas lagi udah datang aja ke chat random, itu kalau andaikan streamernya mau nyapa gitu, hello welcome Rakarukri, itu is it correct kayak gitu. Tuh kan tuh bilang, tuh jujur tuh ada yang bilang susah loh. Iya kak, aku sejauh sampai sekarang sih tidak susah ya. Kalau mungkin orang baru pertama kali lihat agak susah. Pas full name Rakarukri itu mungkin agak repot. Kayak sering kesering kalau banyak. Ya. Oh, aku mungkin karena terbiasa ngaji ya, mungkin dari kecil. Bisa jadi. Jadi tidak susah. Entahlah, mungkin ya nggak tahu. Who knows? Mungkin R kan Oh, oke. Terus apa lagi ya? Kesibukan sehari-hari Rakarukri apa kan? Semenjak nggak semenjak tidak stream sih, teman dari dulu juga ini. Kalau sekarang itu sebagai role-nya kan sebenarnya jadi game dev ya, game dev di Rolling Glory, di Glory Jam sebagai social media community manager secara title ya. Cuma kerjaan sehari-hari ya lebih dari sosial media dan community, jadi kayak basically marketing sih, ngurusin sosial media iya, ngedesain sosial media iya, ngedesain marketing plan iya, ngedesain buat playtest dan kawan-kawan iya, buat ngedesain business development juga iya. Apalagi ya? Ini sekaligus curhat kebanyakan kerjaan kah? Mungkin kayak Superman sih. Tapi kayak gitu sebenarnya wajar sih kalau andaikan di indie studio ya. Indie game developer studio itu suatu hal yang ya lumrah sih, satu orang bisa megang banyak role karena indie nggak banyak orangnya, terbatas juga ya. Secara finansial juga nggak segede kayak AAA studio dan kawan-kawan kan. Betul. Jadi masih banyak yang diambil, tapi diambilnya juga nggak jauh-jauh gitu. Jadi aku ngambilnya memang yang expertise-nya di situ-situ juga gitu, berhubungan lah. Kayak sosial media kan hubungan berarti sama orang, nanti hubungan sama community, jatuh-jatuh nanti ke PR buat menghubungin ke media, ke segala macam. Jadi pasti orang-orang lagi gitu kan. Terus playtest berarti kan butuh orang-orang juga yang ngubungin lagi ke situ. Buat ngubungin ke orang segala macam butuh bikin media, berarti nggak desain dan kawan-kawan. Jadi ya basically Superman di selain ngoding dan gambar. Ngoding? Pokoknya selain ngoding, enggak. Ngoding aku angkat tangan, gambar aku nggak bisa gambar. Jadi selain itu aku yang ngerjain mostly. Oh. Kan kalau di game dev ada yang itu kan, ada yang ngoding bikin gamenya, ada yang gambar-gambar, ada yang mungkin game desainnya juga, ada bikin story dan kawan-kawan. Nah, aku selain itu jatuhnya dapat job yang itu. Gitu. Oh, oke. Aku punya banyak pertanyaan, tapi satu-satu dulu ya. Boleh. Waktu masih panjang, besok hari Minggu bahkan. Satu dulu kayaknya. Oke. Mungkin agak nyerempet personal ya. Apakah tempat kerja dengan yang Anci? Kalau sejujurnya aku bingung karena dan aku juga kepo. Apakah se-studio atau tidak? Karena aku kayak ngelihat itu deket, tapi aku jangan-jangan cuma deket gara-gara deket doang. Nah ini sama nih, ini sering ditanyain juga. Jadi kalau basicnya ya, nih kita belajar history by Raka. Jadi pertama kali itu nama perusahaannya adalah Rolling Glory. Ini agak susah nih, banyak R juga nih. Ini sebab juga kenapa Rolling Glory Jam ganti jadi Glory Jam, nanti bakal datang juga ceritanya. Tapi teman-teman ada Rolling Glory dulu. Itu sebuah studio digital kreatif. Jadi kayak kita bikin mobile apps, terus bikin web design, company profile dan kawan-kawan. Pokoknya basically B2B, business to business.
Nah, pasti tahun sekitar di situ Kanci udah belum. Aku dulu sempet kerja praktek intern tahun berapa ya? 2015, 16 gitu. Kalau nggak salah. Itu pernah intern di situ sebagai front end. Nah, di situ Kak Anji udah di situ mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Oh, senior. Ya, Oh, oke. dia udah lebih tua. Dia udah di situ terus 1 tahun 2 tahun. Semoga tidak mendengar dan tidak tersinggung ya. Nggak bakal nggak sih? Sering aja disebutin tua juga dia nggak bakal ini kok. udah sering jadi bercandaan aja. Dia juga ya udah tahu lah, sama-sama usia udah tahu lah. Sudah senior deh. Kita sama-sama jompo kok. Oke, baik. Nah, lalu aku di situ intern sekitar 6 bulan atau 4 bulan, aku lupa berapa front end. Habis sudah tuh aku udah nggak kerja situ lagi, tapi masih stay kontak lah. Masih di grup chatnya juga tuh sama Kanji, emang terus kontak untuk kayak kita cocok buat main game segala macam gitu loh. Sering banget. Pokoknya pas ada game apa seru ya udah main bareng segala macam, dan dari dulu sampai sekarang masih kayak gitu. Nah, terus di tahun 2000 berapa ya? 18 atau 19 gitu. Muncul lah Rolling Glory Jam. Masih dalam Rolling Glory. Jadi betulnya kayak tim kecil gitu untuk bikin game. Itu yang baru pertama kali rilis Rage in Peace. Itu yang jujur aku tidak suka game itu. Banyak yang gak suka memang sih. Tapi emang didesain seperti itu. Yang kalau misalnya ya sesuai judul ya, Rage in Peace. Rage in Peace yang ini. Yang loncat-loncat kan, tapi banyak. Mana? Iya betul ya, game itu yang loncat-loncat. Kalau mati aku ngulang dari awal lagi kan aku kesel ya. Ya, itu pertama kali game premium PC yang dirilis sama Rolling Glory Jam. Nah, itu walaupun sebelumnya ada salah sambung yang pakai mobile. Itu juga ada. Itu kalau tidak salah modelnya juga Nenganci sendiri kan? Buat modelnya ya. Iya betul. Ya, tim di belakangnya bukan Rolling Glory Jam sebenarnya, tapi ada tim tersendiri tapi bawa namanya Rolling Glory Jam. Jadi kayak awalnya buat kayak bukan confess ya, ada kompetisi gitulah, ada game jam. Salah sambung tuh proses hasil dari game jam itu. Itu jadi 2018 2019 tuh Rage in Peace. Lalu nggak lama bikin What Comes After sama Pixelnesia sama almarhum Kak Fahmi. Tuh bikin tuh, nah terus nggak lama kemudian akhirnya dibentuklah Rolling Glory Jam SPT. Jadi bikin PT memang untuk difokuskan untuk bikin game sebagai game developer studio. Jadilah anak dari satu turun ke game. Kalau dibilang anak sebenarnya enggak sih, jadi kita cuma ngemisahin doang biar lebih enak diurusnya. Karena B2B sama B2C beda. Kan kalau kita bikin game berarti kan B2C ya. Betul, customer kan, consumer. Betul, jadi kalau B2B sama B2C kalau andaikan barengan tuh agak repot ternyata kalau di bagian organisasi itu segala macamnya, jadi kita pisahin aja supaya lebih gampang manage-nya. Jadi terpisah, tapi masih dalam satu studio yang sama, PT-nya beda. Itulah jadi ada Rolling Glory sama Rolling Glory Jam. Nah di sini Kak Anci masih di Rolling Glory. Gitu. Nah terus time skip di tahun 2022. Ya 2022. Nah, aku di approach untuk ditawarin untuk join ke Rolling Glory Jam. Untuk sebagai social media community manager. Nah, itu dapat koneksi juga dari Kanci waktu itu. Karena kan masih connect terus kan. Jadi sama bosku namanya Kak Damas juga akhirnya masih kontak juga. Ditawarin lah. Sebab karena aku dulu sebagai idol juga, aku streaming juga, manggung segala macam. Jadi benar-benar kayak people person. Akhirnya ditawarin lah. Idol? Ya, idol. Hah? Yep. Hah, gimana? Oh. Nanti bakal diceritain lagi. Gimana? Sebentar. Idol? Iya. Lokal sih. Kayak JKT48 gitu tapi lokal. Iya. Hah? Wih, aku ngundang artis dong. Enggak lah. Lokal belum namanya nggak gede, cuma ya lokal idol aja. Kayak kemarin kan Nenganci itu kan kayak di Komifuro itu kan kayaknya meledak ya sebagai biduan. Kayak gitu. Jadi bayanginnya kalau tahu idolan cowok biasanya siapa? Aku ya yang lama-lama Super Junior, EXO. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi versi lokal. Versinya lokal. Lebih ke arah Jepang gabungan sama Korea.
Hah? Nanti aku jelasin lagi. Kaget pang. Kaget dong, aku kan cuma mengenal Raka Rukri sebagai seorang streamer dan juga kalau di Twitter kan sering lewat ya. Ya. Karena aku kan interaksi dengan banyak akun game ya di Twitter. Jadi kalau si Raka kan kadang-kadang lewat, jadi bisa interaksi lah ya basically. Ternyata oke. Ntar yang pertanyaan nanti aku jawab ya dari Echichu ya, sabar ya. Betul. Tadi people person kan sampai sana baru. Ya, sebenarnya juga gara-gara banyak soft skill people person akhirnya di hire lah untuk masuk ke sini. Ya, jadi masuklah ke Rolling Glory Jam di tahun 2022. Kebetulan kalau nggak salah Rabu kemarin itu berarti tanggal berapa tuh Rabu? Rabu 22 ya? Iya kayaknya. Ya, pokoknya 22 atau 23 itu masuk. Jadi kebetulan banget baru kemarin beberapa hari lalu dapat email notifikasi udah 2 tahun di sini. Jadi pas banget deket. Nah itulah tanggal segitu join. Masih part time dulu. Ya professional part time gitu. Terus cuma 1 bulan 2 bulan akhirnya jadi full time. Nah itu akhirnya di akhir tahun 2022 atau awal 2023. Habis itu kita memutuskan untuk menyederhanakan nama. Dari yang tadi Rolling Glory Jam kan agak susah disebutnya ya. Akhirnya dipangkas lah jadi Glory Jam. Nah itu di asal muasal jadi Glory Jam. Di situ di akhir di 2022 itu akhirnya aku masuk ke Rolling Glory Jam, ke Anci itu di Rolling Glory, aku di Glory Jam sebagai game developer. Tapi ya masih satu studio, secara besarnya satu studio yang sama. Gitu. Akhirnya menjawab. Nah, jelas ya mana Rolling Glory, mana Glory Jam, Kanci di mana, aku di mana gitu ya. Oh oke. Gitu. Soalnya kan dulu pas aku masih kecil-kecil ya, sekarang masih kecil tapi kan lebih berkembang dari tahun lalu. Kan Raka pernah collab sama Anci ya, Kak Anci pas lagi mau rilis Hello Good Boy kalau nggak salah. Hello Good Boy, ya. Ya kan itu kan satu ruangan collab fisikal. Tapi kan aku nggak tahu dan aku kepo, tapi aku tidak berani nanya karena aku siapa ya buat nanya begituan. Ya yang mana tuh? Yang pas Kanci main atau itu? Aku ingatnya cuma ada kameranya gede dan itu kelihatan berdua kayak nyamping gitu loh. Oh, pas lagi konser kah? Hah? Gak tahu. Konser lagi. Hello Good Boy. Kayak itu pas konser Hello Good Boy deh. Kalau di satu frame sama soalnya kalau pas lagi rilis itu Kanci cuma streaming gamenya aja. Betul. Jadi pas Mei 25 setahun yang lalu, hari ini ulang tahun loh Hello Good Boy. Wah iya ya? Iya tanggal 25. Pas banget. Hari ini tidak ingat lagi. Happy birthday. Nah itu pas 25 tuh Kanci main gamenya streaming. Nah abis itu sebulan atau 2 bulan tuh baru konser Hello Good Boy di UPI Bandung. Kayak itu deh. Soalnya kalau nggak seingat aku tuh yang se-frame bareng itu ya pas di situ. Iya, harusnya iya. Iya gak sih? Kok lupa? Iya harusnya. Sudah lama sekali. Iya udah lama banget sih. Udah tahun lalu gitu kan. Atau mungkin aku lupa ternyata memang lagi stream terus aku masuk ke layar kameranya, aku gak inget deh. Antara dua itu. Itulah. Okay. Aku masih ada pertanyaan lain tapi boleh. Balik ke pertanyaan dari viewer dulu. Betul. Ada pertanyaan dari viewer ini, Echichu menanyakan, Kak Raka pernah kerja di non-startup nggak? If you can choose, akan lebih milih di startup atau di established company? Oke. Wow. Sebenarnya startupnya tergantung ini ya. Apakah definisi startup? Ya, apakah GJ termasuk startup? Kalau pas aku masuk intern dulu mungkin masih kategorinya startup. Why? Karena belum terlalu lama sih harusnya ya. Masih kecil dulu. Pas aku intern tuh masih kecil soalnya ukuran perusahaannya. So yang baru-baru mulai tadi dibilang startup gitu. Iya, sebenarnya kan startup itu kan basically perusahaan baru ya. Perusahaan baru ya mungkin, atau mungkin perusahaan yang revolusioner juga disebut startup gitu kan. Jadi waktu itu emang dibentuk termasuk startup sih, sebenarnya masih kategori startup gitu. Karena kalau dihitung-hitung kan 10 tahun, sekarang kalau 11 tahun deh sekarang baru usianya. Kalau 11 tahun berarti kan 2000 berapa? 13. Ya, itu kan berarti aku join sekitar 3 tahun perusahaan. Masih tergolong startup sih ya.
Tapi kalau andaikan startupnya dibandingin sama kayak Tokped dan kawan-kawan Gojek pas masih zaman saatnya masih startup gitu ya, belum pernah kayak gitu. Jadi mungkin aku mau meluruskannya, kalau pernah kerjanya di perusahaan yang ya perkantoran gitu, belum pernah. Jadi pertama aku intern di Glory Jam, akhirnya sekarang kerja di Glory Jam, dan udah enak di situ. Jadi kalau kamu memilih, aku nggak bakal milih sana deh. Udah nyaman jatuhnya dengan ekosistem pekerjaan yang seperti ini gitu. Nggak kebayang kalau kan harus kerja masuk kantor dan kawan-kawan gitulah, yang kantoran yang korporat banget, kayaknya nggak deh, nggak cocok. Soalnya aku paling nggak suka sama transport. Aku nggak suka bolak-balik, capek. Kan kalau kantoran biasanya harus itu kalau WFO kan. Betul. Datang jam sekian, terus pulang jam sekian, macet-macet di jalan segala macam, itu aku nggak suka. Jadi sekarang karena udah dapet yang enak seperti ini dan cocok kerjanya, ya nggak bakal milih sih. Gitu. Dan sekarang kalau dibilang udah established ya, soalnya Rolling Glory udah established kan, udah 10 tahun lebih, 11 tahun lah. Berarti pikir establishnya itu berdasarkan umur Dan ya profit, dan karena itulah hitung-hitungan kasar lah ya. Bisa hidup perusahaannya, itu kan udah established sebenarnya. Jadi udah established sebenarnya. Oke. Gitu. Wow. Ini BTW tadi ada komentar menunggu kearakan di Komifuro. Kemarin Sepertinya aku Komifuro. Betul. Mungkin yang ditunggu itu bukan kehadiran selaku pengunjung, tapi kayak cosplay. Aku kemarin cosplay. Iya kah? Iya. Jadi banner iklan. Hah? Gimana? Ada loh. Itu aku pernah ada di Twitter, ada Mas di atas. Hah? Aku pakai ini. Oh, masih ada nggak ya? Ntar. Keren. Raka ini aku pakai ginian. Oh, aku inget, aku lewat. Yeah. Ini lewat kok. Aku ingat, Aku pikir apa? Aduh. Aku pakai ini di belakang, kan cosplay jadi banner iklan. Tapi nanti kalau kan ke depannya rencananya mungkin mau cosplay jadi karakter Genshin sih, yang belum kesampaian. Oh, maksudnya tampil. Oh, walah. Yaudah nanti bakalan manggung aku naik ke atas deh, pakai yang tadi banner iklan. Aduh. BTW itu kemarin joking doang kah? Enggak, itu serius. Ngapain cari itu? Jangan-jangan kayak beberapa studio lain. Why? Jadi kan kalau Komifuro mungkin orang-orang taunya dulu ya, oh yang suka gambar, terus yang anime dan kawan-kawan gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya selaku orang luar yang belum pernah ke Komifuro, aku ngelihatnya Komifuro itu dulu sebagai kayak konvensi, tempat tempat orang kayak showcase, tapi lebih ke wibu dan Jepangan begitu. Betul. Termasuk gambar-gambaran. Sekarang sih sepertinya lebih meluas, di mana VTuber udah banyak buka booth, ada yang datang juga segala macam ya kan. Betul. Nah, itu yang aku lihat sebagai potensi. Kenapa aku nggak datang ke sana untuk cari kenalan VTuber untuk kolaborasi di game berikutnya? Kan kalau kemarin tuh pas Hello Goodbye kan aku cari-cari manual ya dari online gitu. Oh, ini ada streamer, aku coba approach lewat email atau lewat Twitter segala macem. Oh, di Glory Jam belum ada kayak rekap kreator gitu kah? Database. Pas aku masuk aku yang bikin. Karena pas aku masuk tuh gak bener-bener masih kosong. Itu pas aku masuk itu di mana Twitter belum ada yang ngurusin, segala macam belum ada. Jadi bener-bener aku jump in tuh dari nol. Dan sekarang jadinya seperti ini. Gitu. Nah, makanya tapi nggak salah juga sih. BTW kan aku masih berkembang ya channelku Reka. Tapi kalau dilihat sekarang akhir-akhir ini ada banyak studio dan publisher yang mulai bikin database sendiri. Jadi kayak tidak bergantung ke PR melulu, tapi mereka juga bikin mereka sendiri. Betul. Dan kayak itu biasanya memang udah gede kan. Enggak sih. Enggak juga sih. Ada beberapa yang kecil-kecil tetap keeping. Kayak gimana tuh? Kayak beberapa kayak Goblins Publishing itu kan masih dibilang tidak besar-besar banget ya. Terus kayak yang besar yang paling baru itu Neon Doctrine dari sebelah Singapura. Ya kan? Iya Neon. Itu kayaknya yang paling baru. Yang lain kayaknya Ravenage, kemudian ada Outright. Tapi itu kan lebih ke publisher ya, dan udah besar-besar.
Betul. Biasanya mereka emang punya apa ya punya koneksi lah, ya kan. Betul. Dan itu kan mereka publisher ya, berarti emang udah cakupannya itu memang mereka kerjanya di situ, nyari koneksi dan kawan-kawan. Betul. Ya kan? Nah, di sini kan aku sebagai game developer, studio yang bikin game, orang yang ngurusin people personnya sebelum aku nggak ada. Nah, jadi aku yang ngurusin semuanya gitu, termasuk cari koneksi lah. Jadi nggak, kalau andaikan nunggu sampai publisher dapat, kalau andaikan nggak dapet publisher, aku dapat koneksi dari mana? Betul. Harus inisiatif duluan gitu sih. Betul. Jadi nggak, minimal kita punya source diri sendiri gitu. Nanti kalau Betul. dapat publisher mereka ada ya, kita source-nya tambah banyak gitu. Apalagi yang buat luar mostly kan. Betul. Publisher. Itu dia. Jadi kita di lokal, kita dekat sama orang lokal ya kita deketin lah. Bagus. Pandangannya ke sana. Big Bagus. picture. Bagus. Sejujurnya iya sih. Di aku pribadi nggak tahu ya, tapi akunku masih kecil. Jadi kalau dilihat-lihat sih sebenarnya di skena lokal kayaknya belum terlalu menjamah sih. Gak masalah buatku sih. Nggak, maksudku Karena, bukan ke situ, tapi gimana ya? Jujur pribadi sih aku ngelihatnya di skena lokal studio game itu tidak terlalu promosi jor-joran ke para konten kreator lokal. Agak lucu karena tapi di sisi lain konten kreator kita cukup banyak tapi tersebar kayak diaspora. Jadi tidak, aku Somehow, pribadi yang kayak aku jarang kayaknya dilihat. Karena somehow ya, ini nggak tahu benar atau enggaknya, cuma pas aku udah masuk ke game dev ini aku ngeliat di mana game dev Indonesia itu baru kelihatan, game-gamenya baru meledak gitu ya, baru kayak naik daun lah. Naik daun maksudnya kelihatan di publik banget tuh pas di tahun 2022-2023. Jadi sebelumnya kayak belum kerasa gitu. Padahal banyak kan? Iya, padahal banyak. Kayak aku ngerasa tuh momentum pertama, momentum terbesar tuh pas yang Asfu itu loh. Betul. Terus For the Harmony itu rilis itu jadi bener-bener meledaknya di situ. Akhirnya banyak, kayak akhirnya aku dapat banyak koneksi ke media, banyak koneksi ke VTuber streamer juga. Mostly mulainya dari situ sebenarnya. Betul. Gitu. Dan ini sebenarnya agak teoritis segala macam, cuma pas aku sebelum rilis Hello Goodbye itu aku coba pernah ngajuin untuk tip metode marketingnya untuk deketin VTuber streamer, karena menurutku itu jadi meta di saat zaman sekarang dan beberapa tahun ke depan gitu kan. Sebagai ya banyak yang nonton karena semenjak COVID, jadi kan naik demand-nya, banyak yang akhirnya udah tahu streamer segala macam, akhirnya menikmati dan terus nonton. Nah, waktu itu aku coba ngajuin, dan itu pas awal-awal masih di tim belum terlalu positif lah responsnya. Jadi masih agak ragu gitu kan. Tapi nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, akhirnya teori-teori marketing yang ada di expert-expertnya bilang ini emang menjadi meta. Jadi memang sesuai gitu loh. Nah, saat itu mulai jadi kerasa lah. Akhirnya banyak yang collab sama VTuber, banyak sama streamer, ya kan? Betul. Muncul gitu. Dan harusnya kedepannya bakal lebih banyak lagi. Betul, aku sih ngeliatnya begitu ya. Karena yang aku pernah baca di beberapa newsletter itu kayak orang bakal lebih percaya ke konten kreator dan streamer dengan ukuran kecil tapi dia itu padat komunitasnya, dibandingkan yang gede tapi kita dan ngasih game kemudian orang kayak TV lewat doang ke iklan. Jadi orang nggak terlalu percaya, kayak konversinya tidak sebesar itu di yang dan gede-gede. Bahkan ada juga bilang lebih percaya yang streamer daripada media game yang sekarang. Betul. Ada juga bilang kayak gitu, karena udah mulai kayak termonopoli ya. Betul. Iya kan, reviewnya. Jadi kayak lebih percaya. Dan aku juga percaya tuh kalau dari VTuber, makanya aku bilang tadi nggak penting yang gede atau kecil, karena VTuber streamer itu sebenarnya yang dicari itu bukan gedenya, tapi yang dicari adalah ripple efeknya. Ya. Ya kan? Kan itu kayak sering banget terjadi, satu VTuber main, temennya ngeliat, kok kayaknya seru, ikutan main, ikutan streaming, akhirnya tambah gede. Itu yang dicari sebenarnya. Betul. Kalau gede ya oke, gede, chance lebih gede gitu. Tapi kan untuk approach bisa orang gede itu mainin game kita, effortnya gede. Betul. Belum tentu mereka juga approve.
Belum Betul. lagi kalau nikah mereka minta payment kan, minta biaya segala macam. Ya, jadi banyak lah itunya. Jadi itulah carinya, semakin banyak koneksi VTuber yang walaupun nggak harus gede, itu teman, itu koneksi. Dan bisa aja suatu saat nanti ternyata dia jadi gede. Betul. Iya. Nanti Adeline berarti bentar lagi bakal jadi partner gitu, wis. Si lama. Jauh banget. Aduh, baru di awal tapi dagingnya udah keluar semua. Oh ya? Itu emang daging kah? Daging lah, percakapan urusan itu aku jarang ngobrol beginian kayaknya sama siapa-siapa. Dan semua Raka. Seru lah karena aku ya kan gimana ya, kayak aku bilang tadi, aku pribadi sih aku merasa channelku unik dan aku bisa ngeliat kalau aku beda dengan yang lain. Tapi di sisi lain juga mencari yang kayak aku itu susah. Jadi mau mencari yang se-vibe dan semirip-mirip itu di Seantirus ini yang mana ya yang mirip? Ya kan. Tapi biasanya setiap channel pasti punya audiensnya lah, ya kan? Betul. Pasti ada. Tuh. Begitulah game dev dan streamer di tahun 2022-2023. 2024 bakal lebih ramai lagi sih. Oke, pas ke Komifura aku selain ke VTuber juga akhirnya koneksi sama VTuber sama streamer yang sebelumnya udah collab sama Hello Good Boy gitu. Kayak tahu di Gikagi kan ya? Tahu. Itu kan agensi udah pernah collab sama Hello Good Boy, makanya ketemu sama timnya lagi. Ya udah, akhirnya semakin rekat lagi kan interaksinya. Kayak most likely nanti kalau pas aku punya game baru yang bakal dirilis nanti, mau coba kontak lagi, collab lagi, bakal chance-nya lebih gede, lebih tinggi. Itu bisa. Terus sama kemarin yang ketemu aku pakai banner iklan, akhirnya banyak yang akhirnya kenalan gitu. Ya. Waktu itu ketemu di Komifuro ya, lebih high likely bakal bisa collab dibandingkan aku cuma kenalan lewat online, dimana kita belum ketemu. Itu efek dari person to person tuh sebenarnya lebih ada sih gitu. Beda emang orang marketing. Ya. Aduh. Semenjak marketnya pola pikirnya udah berubah sih. Gak apa-apa sih, jujur aku. Iya. Gini, kita belum lama ngobrol tapi aku nyaman. Ya. Oke. Terus aku mau tanya ini sebelum masuk ke yang selanjutnya, Raka. Poster di belakang itu kan ada banyak ya. Masih dikit. Apakah ada tujuan? Ini masih dikit ini. Jadi kan aku sebenarnya kan sosial media community manager kan ya. Jadi nyiapin konten-konten sosial media segala macem. Aku geser dikit ya, biar boleh, yang boleh. di stream kelihatan. Dadah. Ini ada banyak loh di belakang sebenarnya, dan ini mostly Indonesia doang. Kayaknya. Aku rencananya ini masih awal uji coba. Jadi aku muncul ide ini pas dapat yang si Asfu ini nih, yang poster Space for the Unbound. Ada. Jadi pas kemarin di Komifuro itu kan aku menang grand prize tuh dari gacha. Dari gacha dapat ini, bisa milih sebenarnya. Terus aku milih poster Asfu yang ada tanda tangan. Ini sebenarnya full tanda tangan dari game developernya Mojiken. Hah? Itu full tanda tangan loh. Di poster? Iya. Semua? Full. Oke. Ntar aku bisa kasih lihat nggak ya? Oh, kayak bisa kayak gini. Bentar. Itu yang di sebelah Hello Good Boy apa ya? Ih, dipamerin coy. Wah, tapi tintanya gold jadi yang nggak terlalu kelihatan sih. Sekalian pamer ya? Ya dong. Mana Nggak banyak yang punya loh. Ada nih. Tidak kelihatan, kabur. Tar, turun ya. Ini dapat gacha di Komifuro. Iya. Pokoknya adalah. Ada tanda tangannya, pokoknya full lah, lengkap. Oke. Jadi dari Toge Production itu waktu itu buka booth. Ya. Nah itu aku beli merchandise lah. Jadi dengan 150.000 itu bisa gacha satu kali. Nah aku kan belanja total sekitar 300 gitulah. Akhirnya bisa gacha 2 kali. Nah ya pas gacha kedua dapat lah itu menang. Dapat yang itu pilih. Seperti itu. Kalau mau ada historinya ada tuh di Toge, di post, bahkan di postnya Toge ada di Komifuro. Jadi terabadikan.
Hokinya bagus. Ya, aku sering dikatain emang lucky bastard sama teman-teman streaming juga dulu. Why? Makanya sebutnya Rakaruk Rig, RIGGED. Ya. Karena kadang-kadang hokinya emang kurang ajar sih. Tapi kenapa bisa dibilang hoki? Why? Tahu ya, mungkin karena emang hoki. Alhamdulillah dapat keberuntungan gitu kan. Oh, semacam kayak- yang kayak Tinari tadi itu termasuk hoki bagus kah? Meskipun satu kali dapat spine. Ya itu kan beda. Itu kan ya, masih bintang 5 kan. Tapi poolnya tuh pool kecil-kecil gitu loh. Kayak aku jarang kena PT 70, 80 tuh jarang. Makanya kalau kan di Genshin tuh ada kayak statistik poolnya gitu kalau di websitenya. Nah aku itu dapatnya seringnya hijau. Hijau tuh artinya yang poolnya yang bagus-bagus lah. Nah makanya semenjak suka hoki dan segala macam akhirnya disebutnya Rakaruk Rig. Jadi apa? Ini pasti di rig nih poolnya nih segala macam. Tuh. Nah mungkin kemarin masih kerik juga sih pas lagi di Komifuro. Akhirnya dapat. Oke. Tuh dapat lah akhirnya dapat poster itu. Nah akhirnya kepikiran tuh. Ini balik lagi ke topik ini ya, balik lagi ke topik poster ya. Ya. Jadi kepikiran, oh mau kalau disimpan doang kayaknya kurang asik gitu kan, orang mau aku tempel deh, aku tempel di rumah gitu. Nah terus kepikiran, aku kan sebagai sosial media ini bikin konten, salah satunya mungkin konten TikTok. Ya mungkin nanti bakal, ya TikTok udah jadi meta juga kan untuk marketing, jadi perlu ngerekam video. So far sebelumnya udah pernah rekam-rekam untuk TikTok, cuma sering apa ya, kayak bukan ragu tapi kayak self conscious gitu pas lihat backgroundnya kok polos banget, backgroundnya kok tidak estetik kayak TikTok yang bagus-bagus gitu background belakangnya. Ya. Kalau lihat itu kan banyak kayak mereka pakai ada game apa device game konsol yang keren-keren atau mungkin yang cozy segala macam, jadi benar-benar bertema gitu kan. Misalkan aku polos, bayangin ini posternya nggak ada, bayangin itu benar-benar cuma dinding putih doang gitu loh. Duh kok kayaknya kurang menarik gitu kan. Itu juga kan udah apa tirai aja gitu kan, dibandingkan sama yang ada macam-macam belakangnya. Itu lebih menarik yang kayak gitu kan sebenarnya, yang nggak usah dipungkiri lagi gitu, itu mencolok gitu kan. Jujur sih aku enggak ya. Itu ada pinnya udah nilai tambah sih. Ini kan pin gara-gara dapat dari Project Ansik. Ah iya. Oh berarti datang kapan tuh? Kan aku ikut beta playtest Ansik ya kalau nggak salah. Terus juga dari ikut loh. Hah? Iya loh. Ya kah? kayak kita pernah main bareng di jangan-jangan, tapi kita nggak nyadar. Kita kayak belum kenal sebelum kenal Twitch. Oh iya kah? Juga. Iya. Aku nggak inget ada Raka di sana. Tapi kita sama main. Terus aku juga beta player gitu. Tapi ini aku dapat dari mana sih ini yang di belakang? Ini aku dapat pin dari Project Ansik. Mereka ngirim merchandise gitu. Iya, mereka ngirim. Wah. Jujur aku sebenarnya selaku konten kreator yang kayak gini di Indonesia sih aku iri dengan konten kreator di luar, karena publisher dan PR manager di luar itu jor-joran banget kalau promosi. Mereka ngirim paket, mereka ngirim merchandise. Aku tidak dapat apa-apa kecuali Ki. Tapi ya lumayan. Ya maklum Indonesia semuanya masih India. Betul. Ya. Tapi dikasih beginian enak, jadi aku suka dan bahagia, jadi aku pajang di sini begitu. Nah kalau aku ngasihnya tuh pas main di CF, karena nggak ngirim langsung ya kan, karena kita emang nggak punya koneksi, mau nggak punya yang alamat segala macam. Aku nggak minta sih karena mungkin private segala macam. Ya udah pas ketemu di CF akhirnya aku kasih secara personal tuh nitip ke agensinya. Jadi nanti kalau ketemu kabarin, mau ketemu kabarin, ntar aku siapin. Kalau nggak mau ketemu nggak disiapin berarti? Ya nggak siapin. Udah siapin udah. Dikasihnya aja nggak. Baik. Toknya tapi ada kok. Serius ini dikirim di akhir tahun lalu 2022. Udah lama banget. Effortnya gede juga ya ngirim. Nggak mahal aku sih. Aku tahu tuh itu dia pas lagi bikin pin itu aku tahu kan community manajernya Maul ya namanya. Iya betul. Dia pas baru jadi tuh pinnya, aku ngelihat satu tas gede isinya pinnya penuh. Aku nanya, itu bikin pinnya berapa? Kalau nggak salah 500 atau 1000 antara dua angka 500 sampai 1000 pin dalam satu kotak, satu tas gede. Betul. Kan itu nggak mahal ya? Nggak mahal, cuma itu untuk indie developer studio untuk bikin segitu banyak tuh kayak
berani banget sebenarnya. Pertama, pasarnya kan kita juga mungkin belum gede-gede banget gitu kan. Ya betul, Apakah kalau udah menjamin pasar Apakah legal udah menjamin? di PC sih kecil di Indonesia. Maksudnya kayak fansnya lah. Betul. Apakah saya yakin fansnya dapet yang sekarang udah ya faktanya aja ya, faktanya udah Asfu sama Troublemaker tuh kan gede banget. Betul. Yakin gak sih udah bisa nyampe ke sana dengan nyiapin merchandise dulu segitu banyak sebelum tahu fansnya seberapa banyak gitu. Jadi kayak sebab akibatnya kebalik gitu loh. Oke. Ya kan? Gitu. Jadi aku pas ngeliat, wah ini berani banget langsung bikin segitu banyak gitu loh. BTW kemarin Raka ke CF, aku kepo mumpung ada komentar dari si Iya. Eci. Apakah kemarin ke CF itu cuma bawa iklan doang atau jangan-jangan bawa poster Hello Goodbye juga? Enggak, aku bawanya merchandise. Free. Selain masih ada nggak ya? Nggak ada kotak, tapi aku ada gambarnya sih. Ntar gampang lah. Jadi emang aku udah nyiapin, terutama yang buat yang collab itu ya, kayak teman-teman VTuber dan streamer yang udah pernah collab Hello Goodbye, aku udah siapin satu paketnya gitu lah, satu paket isinya full set merchandise Hello Goodbye. Iri Aku sumpah. kasih pesan personal juga. Aku masukin ke plastik, udah di packaging lah. Packagingnya pakai, wah ada nggak contohnya ya? Kayaknya ada deh, bentar ya. Ih, gak usah, Ada gak usah, aku iri. Aduh. Gak ketemu menangis. Tahun depan ya mungkin kalau ketemu lagi. Pertanyaan dari Nusa Kira juga belum aku tanyakan. BTW halo, selamat malam. Ada Trax Time, ada Nusa Kira, ada Echichu, ada Amles Yoi juga. Tadi ada Morgas ya, sudah aku sapa kan? Sudah. Selamat datang, semoga nyaman dengan episode kali ini. Kita masih di awal banget ya, tapi daging semua dari tadi. Ternyata tidak ada. Jujur saya iri. Tapi aku Sama kasih Kak fotonya Ade. lah ya. Aku juga mengiri. Jujur aku iri tapi aku tidak bisa apa-apa. Nggak ketemu sih ya. Karena aku di mana? Entah berantah kan? Iya. Kamu tadi itu ya, Sumatera berarti ya? Iya, aku Sumatera Barat. Sumatera Barat. Aku orang Minang loh sebenarnya dari mama. Apalagi? Ini kenapa dari tadi kok banyak surprise? Mama di mana? Bukit Tinggi. Oh, aku di Payakumbuh. Bukit Aku nggak tahu Tinggi. geografi ya, tapi nggak beda jauh berarti kan ya? Mama lahir sini. Iya di situ. Iya, Payakumbuh Bukit Tinggi itu mungkin lebih tepatnya kayak Bogor, Jakarta Tangerang, sebelahan. Yang aku tahu pasti itu rumahnya dekat sama Jam Gadang. Oh, Nggak jauh dari situ. Jadi kayak mungkin sekitar sekilo 2-3 kilo lah, pokoknya termasuk gampang sih. Kan aku dulu pernah ke sana, liburannya ya ke Jam Gadang gitu. oke. Boleh tanya suku kah? Aku nggak tahu. Masa dari Aku mama emang nggak ada nggak- suku? Nah itu nggak pernah cerita sih, karena aku lahir kan di sini di Bekasi kan. Mama sama papa udah di Bekasi juga. Aku kan lahir di Bandung. Di Bandung kan. Tapi kan mama dari sini, jadi dapat suku dong. Harusnya ada, cuma aku nggak tahu. Emang nggak pernah dikenalin sih. Jadi nggak terlalu pekat banget untuk secara secara kebudayaannya gitu sih. Kayak aku juga nggak bisa bahasa Padang. Nggak apa-apa, nggak harus bisa. Jadi nggak tahu banyak sih tentang gitu-gitu. Ntar aku coba kirim kemana ya. Tidak menyangka, banyak sekali dari tadi kejutannya. Karena udah Raka. Oh, aku orang Padang, cuma aku nggak bisa makan pedas. Why? Gak tahu. Jadi kalau lagi lebaran, lagi kumpul banyak itu orang, aku sendiri yang nggak bisa makan pedas, jadi makannya beda. Aduh, tidak membiasakan diri kah? Gak bisa, nggak cocok aja gitu. Oh. Kayak makan rendang nggak bisa pedas segala macam. Jadi mostly masakan pedas aku nggak bisa. Tapi kalau anehnya, aku kalau makan gorengan pasti makan sama cabai rawit. Jadi satu goreng, satu gigit, satu yang cabai rawit. hijau, rawit Yang kecil hijau. kan ya? Iya. Oke. Tapi kalau makannya pedas-pedas nggak bisa. Di mulutnya nggak bisa. Kalau perut aman sih, kadang ya masih mostly aman. Tapi di mulutnya nggak kuat. Itu menurutku kayaknya belum terbiasa aja sih. Aku udah berapa tahun tapi berarti sudah bukan tidak terbiasa, emang tidak bisa sih. Ya kah? Aku dulu Iya, bensu level 1 coba-coba. Dan bisa sampai level 15. Aku nggak bisa sih. Itu tuh aku kirim di Discord tuh. Aku kirim di Discord contoh bundle
di Discordku. Iya, personal DM. Iya, padahal tuh cabai rawit kan lebih pedas sepeda rendang kan, tapi rendang aku malah nggak bisa gitu loh, nggak cocok. Itu coba kalau mau dilihatin di stream contoh bandelnya lah. Aduh, kepotong. Kan ini capture dari window. Aku nggak lihat kok barusan kan di videonya si Raka kan kepotong ya. Tuh. Gara-gara aku buka DM. Ini loh. Lihat. Nah, aku juga iri dengki ya. Selaku di sini kemarin dikasih hadiah dari Project Ansik itu, aku sih berbahagia sekali ya. Meskipun aku masih kecil sekali. Aku merem. Oke. Aku siapin merchandise-nya, aku bungkusin, aku kasih personal message, akhirnya aku kasih pas lagi di CF kemarin gitu. Jadi kalau emang ada ketemu streamer aku kasih langsung, kalau andaikan agensi aku titipin ke agensinya. Tuh, jadi selain bawa banner yang itu buat cosplay iklan, aku bawa merchandise itu, aku udah bundle segala macam, sama bawa yang perintilan ya, ala carte merchandise. Jadi pas ketemu kenalan sama VTuber segala macam, mampir ke booth-boothnya yang memang booth isinya VTuber atau streamer, aku kenalan, akhirnya aku kasih merchandise juga sebagai ya, kan sering kan di CF tuh kayak tuker-tukeran segala macam, nah itu jadi suatu hal yang wajar, jadi aku kasih merchandise-nya. Tuh mereka kalau ketemu sama Cicut pasti aku kasih sih. Sayangnya kita belum kenal ya, sayang sekali. Tapi ya kayaknya belum pernah ketemu. Kayak mungkin halo aku Raka dari Glory Jam begitu kah? Kayak baru tahu. Oh iya benar ya, aku datang nih ya. Jadi kan kalau di CF itu ada katalognya kan. Nah, jadi aku udah listing dulu tuh sebelum hari Komifura aku listing dulu mana yang VTuber, karena di situ memang bisa list ada tagnya VTuber. Akhirnya aku listing mana aja booth yang mau aku samperin. Aku listing dulu ini booth ini isinya siapa, jadi aku bisa background checking dulu untuk at least tahu lah. Jadi pas aku kenalan tuh nggak kosong banget, walaupun pas kenalannya basa-basi kayak mau tahu padahal udah tahu gitu kan. Jadi aku background checking, aku udah listing, datang ke Komifuro, aku muter satu persatu aku samperin, ya udah pas datang kayak ini bener yang ini ya gitu kan. Aku mau kenalan nih, boleh nggak gitu kan. Ya udah, kenalkan aku Raka dari Glory Jam, aku kasih kartu nama. Itu namanya juga. Kasih kartu nama gitu kan. Kalau kenalan nggak nih, aku Raka dari Glory Jam. Jadi aku tuh game dev lagi dari Bandung segala macam. Aku mau nyari VTuber, mau kenal sama VTuber, mau nambah koneksi supaya bisa collab suatu hari nanti pas kita mau rilis gamenya gitu. Oh iya Kak, aku tertarik gitu. begitu ya. Terus kalau ada kayak gitu lanjut aja. Ada itu nggak kartu namanya atau mungkin kontak-kontaknya aku bisa simpen atau aku bakal hubungin lewat situ gitu kan. Dapat deh, ada yang punya kartu nama aku ambil, ada yang memang Twitter atau segala macam, ya udah aku catat. Pas hari selesai CF ya aku listing lagi, aku nge-update ke database yang tadi publisher udah punya, aku update yang punya Glory Jam. Gitu. Luas sekali sama marketer ya. Harus seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Ini BTW tadi aku kepo ini sebenarnya. Ini game. Ini apa? Yang project GT. GT. Itu ada posternya kan, tapi nggak kelihatan. Kayaknya belum pernah lihat di Twitter. Memang belum dipublish ke Twitter sama sekali. Wah, really? Iya. Jadi ini project yang sekarang lagi dibentuk. Oke. Memang sengaja belum dipublish, belum secara publik, tapi sebenarnya udah ada muncul di beberapa event, sama kita udah bikin playtestnya sebenarnya. Event? Jadi, IGDX. Tahu? Nah, tahun ini ada lagi kemarin, kan? IGDX kemarin 2023 itu udah masuk kita buat showcase, menang award juga. Wow. Gitu. Jadi ya udah kita udah nyiapin. Jadi pas sebelum Hello Cookboy rilis sebenarnya di bulan Januari atau Februari kita udah bikin. Terus itu udah mulai development. Dan sekarang masih develop. Tenang, nanti kalau udah public bakal aku hubungin kok buat kalau mau nyobain demonya. Tidak lewat sama sekali. Memang tidak dipublish kemana-mana. Bener-bener guerrilla gitu loh. Bener-bener diem-diem. Kemarin pas playtest pun juga itu cuma ngundang orang-orang yang di Bandung sama Jakarta. Karena memang playtestnya lokal. Aku lihat kan yang demo di Discord bukan?
Iya, itu. So, Itu dia. Jadi memang belum kemana-mana. Di Twitter nggak ada, di Instagram nggak ada. Bahkan pas lagi di IGDX yang tahun kemarin 2023, itu pas ada bikin bootnya, temanku yang satu kantor, Rak ini mau di storyin ya, coba lihat dulu. Itu ada project GT, jangan dihilangin aja, maksudnya rekam baru yang nggak ngeliatin project GT-nya sama sekali. Jadi ngasih tahu doang kalau kita ada boot di IGDX. Pas menang awardnya pun juga nggak dipublish kemana-mana. Pas mereka yang punya awardnya, ada awardnya ngepost menang segala macam, aku like doang tapi aku nggak retweet. Setiap kali ada event public test segala macam, nggak taruh Twitter, nggak taruh di Instagram, nggak taruh di mana-mana. Sengaja memang. Oke. Tuh. Untuk kayak gini masih oke karena nggak rekam jejak untung di sini nggak bisa, ya kan? Beda ya. Kalau Twitter kan kalau masuk udah teks di Google bisa muncul. Betul. Tapi kalau video kayak gini nggak bakal muncul di search, itu nggak ada. Paling kayaknya nanti di masa depan kalau di indeks juga, tapi itu kayaknya jarang. Jarang kan? Jadi secara publik nggak. Plus kayaknya di masa depan pun sudah rilis harusnya ya. Yap. Setidaknya demonya. Ternyata kalau ada demo itu bakal aku kabarin kok, aku kasih banget. Semoga Sudah lewat masuk ya. radar. Sudah masuk radar kok. Siapa aku? Kamu iya. Udah ada di list. Aku siapa? Kamu udah pernah main Hello Goodbye, jadi udah pasti masuk ke list, tenang aja. Baik. Kan ada di Discord juga. Betul. Betul. Jadi nggak bakal enak. Ini BTW ada beberapa komentar. Ada pertanyaan juga sebenarnya, ada 2 pertanyaan. Ayo, boleh, sebentar. Ada komentar, aku sih udah tahu Kak Raka sejak Teh Hanci main Hello Good Boy. Kak Raka kan kenal aku. Iya, kita belum kenal. Maksudnya belum kenal S. Kayak ketemu di CF gitu ya. Oke, apakah aku belum. harus menjadi VTuber biar bisa ketemu Kak Raka di CF? Gak harus kok, gak harus. Kenalan biasa juga is okay. Asal ya mau ketemu aja. Jadi kalau mungkin kemarin pun juga pas lagi aku pakai itu yang banner berjalan itu, akhirnya juga ada yang tepokan, akhirnya kenalan gara-gara itu. Gak harus jadi VTuber kok. Enggak, aku gak harus jadi VTuber, Nusa Kira. Aku bisa jadi diriku sendiri. Biar aku jadi diriku sendiri sekarang sudah masuk radar tanpa harus menjadi VTuber. Betul. Sosoknya. CF19 mungkin Iya, itu ada pertanyaan. Iya. Tergantung sih. Karena CF19 itu kan di November ya. Sedangkan di akhir tahun itu umumnya banyak event-event game. Kayak mungkin nanti bakal ada G2G yang di Jakarta oleh TLM. Terus nanti ada Motion IME juga. Lalu ada IGDX mungkin di Oktober atau September. Jadi tergantung. Kalau andaikan memungkinkan, mungkin bakal datang lagi. Terus mungkin bakal kenalan lagi. Mungkin bakal jadi banner iklan lagi. Atau mungkin aku bakal cosplay jadi Albedo Genshin. Atau mungkin Xingqiu. Tuh. Ini kita masih baru di pertanyaan pertama. Iya, kita gak maju-maju ya. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Gak apa-apa, seru ya. Terus tadi ada pertanyaan dari Nusa Kira. Lapar nggak Bang? Enggak sih, tadi aku makan. Tadi aku makan apa ya? Oh, ayam. Kenyang kah? Menurutku sih udah cukup lah. Kalau ada kan masih tiba-tiba aku lapar, biasanya aku buka snack sih. Aku nyemil nanti. Oke. Oh, Udah habis makan ya? belum tuh, Nusa Kira? Sudah makan juga kah? Ayam betina apa jantan yang dimakan? Kelihatannya sih jantan ya, soalnya badannya tadi dagingnya agak keker gitu loh. Mungkin jantan ya, mungkin jantan. Saya dapetnya bagian dada gitu, jadi nggak kelihatan belakangnya kan. Udah dikukus juga gitu loh. Jadi udah nggak tahu. Anggaplah jantan ya. Nusa Kira udah makan juga kah? Keren mana sama saya. BTW, Raka kenal sama Bahamut Lord 888 kah? Enggak, belum juga. Halo, salam kenal. Belum. Ini baru lihat loh. Sudah cukup lama loh sebenarnya. Bang Bahamut Lord 888 ini melalang buana. Iya kan, melalang buana kan bahasa Aku baru pertama Indonesia. kali lihat bahkan. Oh really? Iya. Oh. Semenjak seingat aku pas aku streaming, aku baru pertama kali lihat. Betul. Ini baru lihat sih. Oke. Ya Tuhan. Mari kita lanjut. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab. Apa tuh?
meaning behind Raka Rukri? Ya. Jadi kan tadi ya, dari nama lengkap dari Raka, Ru-nya dari Nurul, Kri-nya dari Fikri, Raka Rukri, Raka Nurul Fikri. Pertanyaan mumpung di sini. Ini sepertinya mungkin sudah kenyang dengan pertanyaan ini, karena kayaknya dulu pas aku di channel Raka, pas Raka lagi stream, aku juga mungkin pernah nanya ini. Punya saham kah di Nurul Fikri? Sayangnya tidak. Padahal kalau secara histori ini aku coba pernah cari, nggak tahu benar atau enggaknya, tapi aku itu lahir duluan sebelum ada Nurul Fikri. Oke. Jadi kalau andaikan harusnya secara hukum aku tuh punya akta kelahiran, berarti kan itu sebuah hak cipta berarti kan ya. Oh, berarti mesti bayar copyright begitu ya? Harusnya bayar royalti loh. Atau at least aku kalau mau bimbel di Nurul Fikri itu harusnya gratis. Sayangnya enggak, makanya aku datangnya ke Ganesha waktu itu ke GO untuk bimbel. Ikut les? Iya, dulu aku ikut les buat persiapan PTN gitulah. Dulu, ya. Lumayan sih ngebantu lah buat ngelatih otak terus. Bimbel juga kah? Aku? Enggak, Aku iya. tidak. Enggak, mostly yang bimbel pasti orang di Pulau Jawa kan soalnya. Enggak dong, di Sumatera tentu ada bimbel juga ya. Enggak, maksudnya jadi budayanya. Enggak, di sini juga loh. Oh enggak, itu juga. Oh, di sini Pulau Jawa doang gitu loh. Kayak kalau nggak bimbel tuh ntar susah masuk PTN-nya, susah buat tesnya segala macam karena nggak dapet tips and trick gitulah. Itu sempat jadi tren loh. Sempat jadi bukan kasus tapi isu gitu loh. Kayak bimbel satu hal yang wajib karena pendidikan di Indonesia tidak sebagus atau kurang optimal. Ada sempat bikin isu kayak gitu. GO juga kah? Aku sih tidak ya, tapi secara finansial sih tidak memungkinkan. Meskipun adik-adikku bimbel, ada yang bimbel tapi ada yang tidak. Tapi lebih tepatnya les privat doang kayaknya, tapi tidak sampai bimbel. Masuklah. Apakah setuju pendidikan Indonesia tidak kurang efektif? Jujur sih tidak ya, aku pribadi. Ya kan? Bukan maksudnya aku tidak merasa tidak setuju. Oh, tidak setuju. As in, karena aku tidak les dan aku paham dengan yang diajarkan sih. Atau mungkin karena akunya juga rajin ya. Nah itu dia. Jadi kayak untuk beberapa orang mungkin itu jadi cukup, tapi untuk secara general nggak cukup gitu loh. Sempat jadi isu sih, jadi perbincangan ya kan. Kayak ini ada komentar. Tidak merata tuh, bener tuh. Betul, kurang banget bimbel sukses marketingnya waktu itu. Masa Betul. Belajar semuanya? Iya, dan marketing bimbel tuh juga dulu bagus banget itu, sangat-sangat kena gitu loh. Nih bisa lulus PTN dengan kawan lalala bimbel. Udah, orang tuanya pada terpincut kan akhirnya. Udahlah, biar pasti bisa lolos ujian gitu, masukin bimbel gitu. Oh nih anaknya skornya nggak naik-naik nih, nilainya jelek, masukin bimbel. Apa-apa solusinya bimbel, ya kan? Jadi sebuah stereotype gitu loh. Somehow aku kayak bersyukur. Gak perlu bimbel kan? Iya. Dan finansialnya juga kurang bagus, jadi tidak perlu bimbel. Betul. Nah dulu YouTube belum jadi solusi dulu. Betul. Dulu satu-satunya yang ada kayak gitu pengen ruang guru. Betul. Ya video. Oh kita segenerasi soalnya kita seusia ya. Mungkin kalau sekarang udah memang YouTube udah cukup sih harusnya ya. Betul. Aku dulu basically kayak mandiri doang, mau nyari-nyari di Google. Oke, ada bukan ada pertanyaan nih Raka dari Bahamurlord 888. Kapan facecam-an kalau VTuber? Dulu Raka kalau dari betul. Raka itu kalau dari klip yang digabung-gabungkan tadi, Raka pernah jadi VTuber sampai modalnya kayak kesurupan. Terus juga facecam seperti ini di sebelah kiri. Terus pernah pakai PNG juga, macam-macam. Jadi kalau secara timeline ya, tergantung mood kah? Ada sebenarnya, tergantung mood juga ada. Jadi kalau secara timeline tuh aku pertama-tama tuh facecam. Streamer udah, jadi pakai facecam yang ada. Waktu itu facecamnya apa ya? Aku lupa. Oh enggak, pertama-tama belum pakai kamera sama sekali karena belum punya webcam. Habis itu akhirnya masuklah donasi segala macam. Akhirnya aku beli webcam. Udah pakai webcam. Oh enggak belum. Pertama-tama masih belum pakai apa-apa. Habis itu akhirnya pakai HP yang apa sih?
yang pakai kamera depan itu adalah yang jadi digabungin dimasukin ke OBS jadi seakan-akan webcam pakai HP. Itu yang klip yang jadi om-om tadi itu pakai HP? Itu kayaknya masih pakai HP deh. Oh, dari Kayaknya bawah? masih pakai HP. Jadi dipasang gitu loh, pakai apa? Iya, kalau Ya aku... pakai jepitan gitu kan. Iya, Heeh. Nah, pakai itu terus kan ya HP-nya kan jadi panas ya. betul. Kayak aduh cepet terus segala macam. Terus ya udah akhirnya sempet dia naik turun nggak pakai kamera itu. Habis itu masuklah donasi segala macam untuk akhirnya aku bisa beli webcam. Yang sekarang dipakai juga. Yang Itu. NYK. Iya, Nemesis. Nemesis itu. Pakailah webcam itu. Akhirnya pakai webcam. Setelah sekian lama ada momen-momen di mana males buka webcam gitu kan. Karena Kayak belum lagi mandi. Sering Iya kan lagi kah? kucel, ya. Oke. Ya, jadi akhirnya ngeliat ada VTuber ini pengen nyobain juga pakai model kayak gitu. Jadilah. Terus itu pertama-tama kayaknya masih pakai yang Viroid. Yang modelnya kesurupan yang tadi tadi. model kesurupan itu. Pakai kayak gitu pertama. Pakai itulah. Jadi itu kan kalau dari Viroid itu memang bisa ngedesain sendiri tapi agak template lah ya. Jadi nggak Sebentar. banyak. Mumpung bahas Oh, ya. ini, kayaknya mending aku balik ke sini. Siapa tahu Kemana? ada yang mau lihat. Boleh. Soalnya kan Raka tadi bilang dia itu hybrid ya. Modelnya tadi ada yang kesurupan, jadi mungkin bakal kelihatan. Kemudian Nah, ini habis masih kan- awal-awal kan ya yang Ini udah pakai ini kayak masih pakai kamera deh. Oh, ini pakai HP bukan? Ini HP kalau nggak salah. Oh, Soalnya terang banget belakangnya. terang banget Karena kalau belakangnya. pakai webcam nggak seterang itu. Oh, ini nggak pakai lampu kamar doang sekarang. Ini belum pakai spotlight. Sekarang aku udah punya kayak spotlight gitu. Kayak Dan ini bulat faktor dari gitu. HP nih. Iya. Oh. Aku bukan pakai bulat tapi pakai yang kotak. Bener-bener. Oh. Kayak studio Apa? foto. Iya, betul. Oke. Karena itu temperaturnya bisa diganti-ganti kan. Betul. Nah, ini kelihatan nih terang banget dan emang auto exposure gitu dia pakai HP sih. Karena HP lebih kamera depannya tuh bener-bener bagus sebenarnya. Mhm. Nah, tapi ya itu jadi saya lama pakai kan. Panas jadi HP-nya. Kan nggak bisa lama-lama ya berarti streaming dengan HP. 4 jam. Kemudian panas kan? Iya, panas. Nah, terus nggak pakai ini yang Viroid ini. Yang kesurupan. Ini kesurupan diri kan ini udah pakai webcam udah atau belum ya, aku lupa, pokoknya antara itulah udah ada kamera yang buat nge-tracking ini. Nah, sering kan kadang-kadang error yang jadilah kesurupan seperti itu. Nah, dari yang tadi ini Viroid ini, nah ini sebenarnya nyambung nih sama bahasan kenapa aku berhenti streaming dulu hiatus. Hah? Karena hardware. Jadi laptopku itu kan udah laptop jadul banget sebenarnya. Oke. Makanya tadi pas OBS pun kadang-kadang delay gitu kan, atau mungkin agak nge-lag dikit karena memang laptopnya udah laptop lama. Nah, pakai Viroid itu berat. Buka game berat, tambah buka OBS untuk streaming berat. Iya. Jadi nggak kuat. Nah, jadi alasan utama kenapa hiatus dulu tuh karena jadi nggak bisa enjoy streaming karena nggak bisa enjoy gamenya karena hardware. I Aku kan see. aku kan streaming itu kan streaming game di mana ya aku maunya enjoy game sambil streaming. Betul. Dimana dengan buka OBS, buka game itu pun udah berat ya, ditambah model, bahkan webcam pun juga sebenarnya ada beban juga di situ, jadi nggak bisa enjoy sama gamenya, main game jadi nggak enjoy, streaming jadi dikit-dikit agak moody juga, jadi ya udah berat kan, ini semuanya nggak jadi saling domino effect gitu loh. Oke. Makanya jadi sementara ini nggak lanjut dulu karena belum ada hardware mumpuni gitu. Nah, itu juga tuh sebab juga dari Viroid ganti jadi PNG tuber karena lebih ringan tapi tetap berat juga sih. Oh, oke. Terus Jadi tadi ada timeline ada rencana mau ada rencana nanti survive? kalau Revive? Kok survive? revive. comeback Ada rencana? ada When? kalau udah jadi PC-nya. Oh, really? Jadi sebenarnya aku udah punya rencana untuk bikin PC, cuma sering kayak tertunda gitu loh. Kadang-kadang duitnya kepake kemana lah, segala macem lah. Tiba-tiba pengen head on ini itulah. Jadi
Jadi belum kebeli sama sekali gitu loh. Harusnya kan mulai nabung dikit-dikit lah, minimal beli part-partnya dulu segala macem. Tuh nanti pokoknya kalau Dekan PC-nya udah jadi pasti bakal balik streaming lagi. Karena ini belum masuk pertanyaan tapi nanti nyambung sama tujuan streaming. Oke. Tuh. Dan bahkan aku lupa ini tadi pertanyaannya awal dari mana ya. Aku tadi bertanya ini gara-gara tadi pertanyaannya kapan facecam. Kapan facecam ya? Kalau VTuber. Tapi kan bukan VTuber, tapi kan hybrid ya. Iya. Jadi kalau lagi mager biasanya pakai VTuber. Atau waktu itu sempat bikin redeem juga sih, kayak open cam buat next stream gitu kan. Itu ada juga. Jadi harus open cam segala macam. Jadi tergantung mood sih. Tergantung lagi kucel atau enggak buka open. Dan saya personalnya aku suka pakai VTuber itu bukan karena pengen nutupin diri ya, bukan, tapi karena lucu aja gitu loh. Kayak karakternya kan bisa unik-unik gitu kan. Betul. Karakternya lucu segala macam. Nah, personalnya aku suka sama hal-hal yang lucu, hal-hal yang imut gitu. Jadi senang aja gitu. Karakternya terejawantahkan dengan hal yang lucu gitu kan. Nah, aku sendiri aku belum punya model original karakter gitu. Jadi suatu kalau nanti punya rezeki lebih mau memang komis untuk bikinin karakter yang original gitu, OC yang based on diri sendiri. Contoh kayak kalau di luar kan ada yang Keson ya. Keson? VTuber streamer hybrid dari mana aku lupa. Keson. Nama. Iya. Namanya Keson. KSON. Oh, aku belum pernah dengar kayaknya. Dia tuh VTuber hybrid Jepang ya. Nah, dia tuh karakternya itu memang mirip sama orang aslinya. Jepang. Nah, itu aku pengen dari kayak gitu. Visojo. Keson. KSON. Oh. Nah, karakternya tuh mirip sama orang aslinya. Jadi pengen bikin OC-nya kayak gitu. Besar ya? Udah gede banget itu. Oh, gede dia. Udah sepuh lah hitungannya. Apanya yang gede? Channelnya. Okay. Channelnya udah besar. Okay. Terus udah sepuh juga, udah lama dia. Senior banget lah itu. Oh. Tuh, jadi pengen suatu saat kalau Anda kan udah punya PC, udah bisa jadi lanjut next goalnya pasti bikin posisi komis bikin karakter. Gitu. Jadi tetap bakal hybrid juga nanti kalau Anda kan udah comeback streaming lagi. Oke. Sebelum menanyakan pertanyaan dari Bang Bahamut Lot 888, kayaknya aku mau menanyakan satu hal dulu mumpung masih di sini. Boleh. Di karakter yang Viroid itu kan sering pakai kostum maid. Preferensi pribadi kah? Preferensi viewer itu sebenarnya. Really? Bukan Anda pribadi yang suka? Bukan. Benarkah? Viroid kan macam-macam ya kostumnya, kan aku pas udah bikin yang default lihat-lihat searching oh ternyata kostumnya ada banyak gitu kan. Ya udah aku siapin satu persatu, banyakin aku masukin ke template untuk diganti-ganti masuk ke redeem channel. Maid emang asik sih sebenarnya. Channel itu kalau andaikan normal-normal aja kan nggak seru ya. Jadi aku masukin yang aneh-aneh, contoh pakai maid uniform kayak gitu. Nah, aku masukin ke gacha. Nah, salah satu identitas aku di streaming itu tuh suruh ditambahin gacha di redeemnya. Jadi apa-apa gacha dulu gitu. Jadi dari list kostum yang ada aku masukin ke programnya. Jadi ada aku pakai apa namanya, aku lupa. Ada toolsnya lah untuk bikin redeemnya tuh aku edit secara custom. Viewernya redeem channel point, itu di gacha, keluarnya apa, aku berubah kostumnya jadi seperti itu. Nah, karena salah satunya ada yang maid itu yang memang jadinya kan beda sendiri gitu ya, yang aneh-aneh gitu kan jatuhnya. Nah, si viewernya sering redeem untuk supaya aku berubah jadi maid. Nah, akhirnya udahlah, semenjak jadi maid tuh jadi pasti viewer datang, oh belum berubah jadi pakai kostum maid, redeem sampai dapat maid gitu kan. Oh. Makanya sering muncul lah gitu. Bahkan gak hanya Viroid, yang PNG tuber pun juga ada akhirnya pakai yang maid. Karena dari Viroid ada viewer suka pakai viewer suka ngincar aku pakai kostum maid. Pas PNG tuber jadi, aku cari kostum-kostum yang ada maid, udah aku masukin ke template juga, masukin ke gacha untuk flat tubernya juga. Gitu. Unik ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Bahamut Lot 888.
3 favorit game selain Genshin Impact, Honkai Star Rail, dan Honkai Impact. Segalanya game gacha doang ya basically. Itu gacha semua ya? Kayaknya master semua. Raka kayaknya paham banyak tentang itu. Lumayan sih. Ini Termasuk tadi kan mau jawabnya game yang bersayap atau game yang sesuai jujur nih. game bersayap. Kalau bersayap aku jawabnya Hello Good Boy, Rest in Peace sama What Comes After. Buatan Gory Jam loh. Rest in Peace lagi diskon loh di Steam 80%. Marketing S3 marketing. Itu kalau bersayap ya jawabannya. Baik. Tapi Sejujurnya kalau favorit game yang jujur, aku suka game yang genrenya itu taktik. Itu pokoknya yang game yang bikin mikir, game yang strategis, game yang bikin muter otak lah, basically. Jadi orang-orang kalau mostly main game itu untuk have fun, aku main game untuk mikir. kayak 4X gitu Iya. lah. Suka 4X kah? Wow. Civilization, yes. Kalau Wow. dari dulu PS1 Brigandine, Oke. terus Final Fantasy Tactics, Front Mission, apa lagi ya? Oh, sama Majesty Game, itu jadul banget, tapi Majesty Game itu satu game yang kayak selalu di hati, nggak pernah hilang. Oke. Tuh. Soalnya nama gua. Aku pribadi Wey. aku tidak suka 4X. Oh ya? Iya karena kayaknya pusing. Seru bahkan. Aku bahkan sukanya gitu. Kayak Semakin bikin pusing aku semakin suka. Karena bikin why? mikir. Gak tahu, aku suka mikir aja, suka brainstorming. Makanya aku di Oke. Twitter juga bio-nya itu constantly brainstorming. Oh, really? Somehow. Aku kayaknya nggak kelihatan yang itu. Ya kah? Iya, constantly brainstorming gitu dong. Ingatnya aku yang social media manager. Ya itu paling atas kan. Ya itu kan bawah-bawah lah yang perintilan-perintilan gitu. Constantly brainstorming. Oh, you actually did. Oh, oke. Jadi aku tuh kalau andaikan sehari-hari gitu ya, kalau andaikan mau nyari inspirasi segala macam tuh nggak bisa kayak diem mikir butuh apa ya, nggak bisa. Aku harus ngelakuin satu hal yang lain, dimana aku jadi secara nggak langsung mikir juga di saat yang sama. Seringnya main game, karena main game yang bikin mikir. Main game bikin mikir, jadi tek aja tiba-tiba dapat inspirasi lah segala macam. Tactical RPG, yes, bisa juga. Tactic Ogre Reborn ada rencana. Tunggu PC. Itu termasuk game yang tadi sebenarnya ada satu klip yang Invincible tapi aku tidak iya. ingat. Itu dari Toge kan? Itu publisher Toge. Tapi Iya. yang bikinnya orang luar, solo developer kalau nggak salah, itu Fanatic Tactics. Fanatic Tactics itu aku pas pertama kali lihat teaser segala macam sampai mau beli tuh kadang ngelihatnya tuh mirip banget sama Final Fantasy Tactics. Oh. Jadi wah ini Final Fantasy Tactics ada kayak another one-nya gitu kan. Yang nggak gede-gede banget kayak Tactics Ogre gitu kan. Pas aku mainin agak mengecewakan sih sebenarnya karena tidak setaktiks itu gitu, sangat-sangat simple. Tapi kan gamenya, turn tapi based. masih taktik. Masih turn based. Betul. Tapi ngelihatnya tuh kayak pas dari teaser dan kawan-kawan tuh berharapnya ini seperti Final Fantasy Tactics kompleksitinya ya. Kayak game itu bakal taktik banget, banyak mikir segala macam, taktik pokoknya ya preparation segala macam, tapi ternyata bener-bener kayak just selesai gitu loh. Beda sama game-game kayak Final Fantasy Tactics, Tactic Ogre itu bener-bener ini harus di planning kayak gini. Sama kayak 4X tuh kayak satu turn tuh bisa mikir 5-10 bahkan 20 menit untuk satu turn doang kan. Jujur aku sih tidak. Ya sejujurnya aku sih tidak terlalu oke dengan 4X ya. Sampai sekarang kayaknya aku nyobain beberapa game 4X kayak aku Capek. tapi di sisi lain juga kayaknya nggak ngerti ini ngapain dari tadi ya. Karena kalau main 4X tuh kayak harus mikir berapa turn ke depan gitu loh. Kayak planning sekarang tuh nggak hanya untuk turn ini tapi untuk kedepannya mau ngapain. Dan aku tidak paham, kayak aku kan ada tutorial ya biasanya ngejelasin kayak abis ini loh, abis ini loh, dan kamu mesti ini. Tapi abis dikerjain ini apa yang dikerjain dari tadi ya? Ya itu betul tuh, turn based nggak pasti taktik sih, belum tentu tactics. Kotaknya kotak-kotak, tapi pasti turn based. Ada juga sih nggak turn based tapi mostly turn based. Kalau turn based tuh biasanya kayak
Darkest Dungeon segala macam juga ada, tapi nggak tactics. Oh, oke. Raka pernah main. Seharusnya kalau 4X suka Bulwark Falconeer Chronicle lewat kah? Lewat doang sih, tapi belum pernah main. Oh. Aku masih sukanya masih nempel sama Civilization sih. Aku nanti deh. Temanya seru soalnya. Civilization tuh bener-bener kayak ngurus negara, ngurus sebegitu banyaknya gitu kan. Oke. FFT taktik itu semi turn based loh, soalnya pakai city charge time. Ya. Jujur belum pernah main FFT. Tapi taktiknya tuh kerasa banget sih. Namanya juga Final Fantasy Tactics ya. Another kejutan yang aku tidak nyangka dari tadi. Itu game PS1 itu tuh. Game lama banget. Mau tanya yang tadi dong, kembali ke tadi. Ini baru pertanyaan kedua dari aku. Yang tadi tuh yang mana? Yang tadi kamu bilang people person, idol, DKK. Oh, yang itu. Would you like to explain more? Aku kepo, tapi aku tidak tahu mau tanya di mana nanti. Jadi What do you mean by idol? Ya. Halo perkenalkan, nama aku Raka. Aku sebagai rapper di For sebuah idol group dari Bandung lokal. Sebagai rapper, sebagai visual juga. Give me light, spotlight apa ya? Give me light. Aku lupa itu jargonnya, udah lama soalnya. Oh ya, give me light, what's up? For this, yoroshiku onegaishimasu. Jadi memang sebagai idol juga. Dulu pernah manggung segala macem di Jepang. Kalau mau lihat di Instagram ada sebenarnya. Di bio ku masih ada itunya, apa namanya? Linknya kalau salah. For official. Seriusan? Udah rilis 3 single sebenarnya, tapi aku cuma ikutan di 1 single. Ada. Hahaha. Mau coba cek di Instagram. Aku kepo, jujur. Coba. Yang Instagram aku mana? Raka Ruli pasti ketemu. Ada mesti buka dulu. Udah hiatus sih sebenarnya, tapi kita nggak bubar. Hiatus di segala tempat ya? Iya, kalau ini soalnya beda ini sih, tergantung karena kota ya. Basicnya saya Bandung, tapi aku kan Bekasi. Jadi bolak-balik repot segala macam, akhirnya memutuskan untuk hiatus, untuk udah mereka jalan lah. Tapi kita nggak bubar, jadi namanya masih ada. Jadi suatu saat kalau mau andaikan tampil lagi atau segala macam, masih bisa pakai nama yang sama. Gitu. Ini teh ada di klip kan ya, Void Official. Iya, ada juga. Soalnya aku pernah pas lagi rilis single yang kedua, aku tampilin di stream, emang sengaja stream untuk marketingin single kedua. Aku lupa. Kalau yang single pertama kan Give Me The Light, Show Me The Light. Yang kedua itu Radiance. Yang ketiga paling baru tuh Gravity. Bukan Gravity kalau nggak salah, aku lupa. Ngeri kali. Hehe, ada sebenarnya di YouTube juga itunya kok, MV-nya. Nanti deh abis MV-nya sesi ada. ini aku cek. Aku buka dulu tabnya. Yang bilang tengah-tengah nanti pas lagu itu lagi di setel. Di Spotify ada sih. Boleh kalau Raka mau request boleh. Enggak sih, aku nggak mau request. Kenapa? Kan suara sendiri ya. Wah, oke. Sebuah road of experience. Jadi aku nyebut kalau dari temanku sampai bilang kalau jalan hidupku tuh cukup menarik sebenarnya. Kalau teman-teman bilang. Jadi kalau dari jalur studinya ya, jalur studi itu kan dulu IPA, lalu lanjut masuknya malah ke programming. Kan nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa kan? Terus Iya. tengah-tengah somehow ternyata aku punya bakat jadi dancer. Ternyata ternyata baru tahu bisa jadi dancer gitu kan. Karena terpaksa lagi ospek segala macem, suruh ada dance, saya ternyata aku jago, ternyata bisa gitu kan, bahkan bisa koreografi juga, ngurusin gitu, ternyata punya bakat di situ. Terus gara-gara jadi suka ngedance, suka coba ikutan kelas dan segala macam, akhirnya nyambung tiba-tiba di di approach untuk ke film sama iklan. Hah? Ya,
di casting. Hah? Jadi approach di casting. Tuh itu udah melenceng kemana-mana kan, dari IPA, programmer, dance, iklan casting, habis itu masuk ke idol, habis itu sekarang jadi ke game. Hehe. Ada komentar saingan sama yang kanan kayaknya. Aku Yang kanan. sama-sama skill dance ada, Oke. tapi tidak sewah-wah itu dan se people person kayak si Raka. Aku tapi I loh. MBTI-nya I loh. Aku juga I. Iya. Tapi Tapi sama kan- kalau pas event gitu ada kayak saklarnya gitu jadi E. Iya biasa aja kan, kita tampil ya tampil udah itu doang. Enggak kayak mesti malu-malu ya kan, tampilnya mau gimana lagi. Beberapa orang ya emang iya udah total I aja gitu kan. Not me. Nah, Aku bisa not me, not menempatkan me. dong. Banyak hal-hal yang tidak kuduga dari tadi. Baik. Sebuah apa? Surprise. Yes, it is surprise. S. Ada banyak. Kita lanjut. Karena sekarang lagi hiatus, dulu mulai streaming di Twitch kapan kah? Terus kenapa pilih Twitch? Oh, aku tadi ngecek Twitch itu pertama kali itu aku buka dari Twitch tracker ya. Karena aku juga lupa. Kalau di sini bilangnya 31 Oktober 2021. Pertama kali mulai. Beberapa bulan sebelum aku berarti. Oke. Oh ya. Oh, Aku Ya, waktu itu Mei 2022. 2. Ya. Jarak kira-kira beberapa bulan lah ya. Gara-gara COVID juga kah? Enggak murni karena COVID sebenarnya. Jadi aku streaming itu pertama kali karena keinspirasi dari Kanji juga sebenarnya. Kan Kanji duluan yang mulai. Jadi beberapa bulan sebelum aku streaming itu Kanji udah mulai duluan. Dulu aku pertama kali ya karena dulu kan Kanji udah dekat segala macam, pas dia mulai streaming ya aku jadi nonton, jadi ya kayak first linernya gitulah buat sebagai viewernya juga. Dia sering nonton, emang enjoy juga karena memang udah kayak sefrekuensi lah sama dia. Oke. Segala macam. Habis itu udah nonton, ada momen-momen di mana dia lagi libur streaming gitu kan. Di situ aku ngerasa lu nggak ada tontonan karena biasanya malam cuma nonton itu doang gitu kan. Terus aku mikir kenapa nggak aku coba bikin streaming juga, jadi sebelumnya aku nonton ikut sebuah space yang bikin aku senang, kenapa aku nggak coba untuk bikin space yang bikin aku senang juga gitu loh. Jadi tidak sebagai konsumer tapi jadi produser juga. Oke. Gitu, akhirnya aku cobain itu salah satu alasannya. Yang kedua juga alasannya untuk karena kalau untuk alasan satu itu doang menurutku kayak kurang esensial gitu loh. Masa gara-gara dong bikin gitu. Jadi aku sebelum melakukan suatu hal pasti banyak punya ngelisting dulu alasannya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa aja. Kalau andaikan ternyata dianggap udah oke, udah cukup dan memang beneficial, baru aku lakuin. Jadi yang kedua itu aku mikir bisa apa aja ya manfaatnya aku dapat kalau dengan streaming. Akhirnya aku mikir-mikir cari dapat yaitu untuk melatih conversation. Nah, untuk ngomong terutama pakai bahasa Inggris. Jangan-jangan alasan juga gara-gara tidak terlalu bisa. Karena sehari-hari jangan dipakai sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau Banyak. conversation, iya. Sebenarnya banyak dari yang pernah aku tanya-tanya dan mereka juga punya alasan yang sama. Tidak Betul. terlalu bisa ngomong atau tidak juga bisa bahasa Inggris dengan baik. Akhirnya streaming. Bisa. Sebenarnya kalau bisa aku bisa. Tapi Baik, tidak terlalu cukup baik. lancar mungkin. Karena tidak terbiasa aja. Iya, aku Karena banyak denger yang lain juga kayak gitu. Kenapa mulai streaming? Jadi Karena- mereka bisa berlatih. betul. Oh, Tapi berlatihnya tuh bukan ngomong ya. Jadi kalau andaikan ngomong bahasa Inggris pasti bisa. hmm? Tapi kasusnya sangat berbeda ketika kita real time ngomong converse pakai bahasa Inggris. Karena bukan sekedar ngucapin pakai bahasa Inggris, tapi menerima chat, bacaan dari chat, baik itu bahasa Indonesia bahasa Inggris, masuk ke otak, mikir jawaban bahasa Inggrisnya apa, langsung disebutin hampir dalam waktu yang bersamaan. I see. Beda sama kalau kita langsung mikir sendiri, hello, my name is Raka, I'm a game developer from Bandung, Indonesia, nice to meet you. Itu jalan. Tapi kalau kita Oke. ngomong bahasa Inggris itu bakal beda banget. Karena ada 3 step yang barengan itu loh. Terima input, proses input, output. Wow. 3 ini harus barengan gitu loh. Nah itu latihan bisa di streaming. Kayak ngebaca dengan converse bedanya kan ya? Betul. Oke. Dan itu masih beda lagi loh. Kalau ketemu sama orang langsung itu bakal beda lagi sama yang di streaming. Iya betul. Jadi dengan step yang satu cuma bisa ngomong sendiri,
terus streaming sama ketemu sama orang beneran. Ini jadi jembatan gitu loh. Betul. Jadi ngelatih ke situ. Itu salah satu tujuannya juga untuk ngelatih conversationnya dalam bahasa Inggris. Makanya di Twitch berusaha banget untuk bikin nuansanya jadi pakai bahasa Inggris gitu. Tapi dalam satu saat juga pengen pakai bahasa Indonesia juga. Makanya kepikiran suatu saat nanti mungkin buka YouTube juga, jadi bikin 2 channel gitu. Karena Twitch lebih banyak orang di luar, jadi pakai bahasa Inggris. Di YouTube bakal pakai bahasa Indonesia. Itu Oke. plan ke depan. Plan. Oke, Plan baik. ke depan. Kalau sudah comeback lah ya. Baik. Jadi 2 alasan itulah yang paling utama. Oke. Wah. Baik, kita lanjut kalau begitu. Biasanya streaming apa aja kah di Twitch? Apakah cuma main game Streaming. single player doang Oh. atau juga multiplayer? Sebenarnya aku terbuka untuk multiplayer, cuma karena balik lagi tadi ya, karena device-nya hardware itu nggak kuat, jadi kalau multiplayer nggak kuat. Sempet tuh nyobain kayak Terraria multiplayer kayak gitu, tapi Terraria buat bisa buka multi. bisa. Oke. Terraria bisa multiplayer, bahkan bisa banyak banget. Tapi dengan tambah Discord untuk voice chat aja udah berat, jadi gitu kan. Jadi mostly mainnya single player waktu itu akhirnya. Ini teh pakai laptop jadul. Gue pakai Asus ROG GL552 VX. Aku nggak tahu sih ya spesifikasinya. ROG, tapi itu tahun kapan tahu? Tahun lama banget. Jadi udah nggak kompatibel sama zaman sekarang lah. Gitu. Jadi mostly akhirnya main yang single player lah. Dulu pertama-tama tuh suka nge-streamnya tuh game PS1 pakai emulator. Kayak yang tadi kan CTR. CTR, Tomba. Tomba? Terus, ya Tomba. Itu apa? Game. Game PS1. Tomba. Adventure, Tomba? side scrolling gitu. Yang tadi ada babi-babinya itu loh. Babi? Ya, itu ngomong babinya bukan karena ngejek itu, tapi kayak tiba-tiba ada babi di situ lagi terbang. Oh, aku pikir habis digombalin terus ngomong kasar babi gitu. Enggak. Itu emang ada babi di situ lagi gangguin ngegombal, makanya dasar babi ya. Itu nggak ngejek, emang ada, itu faktanya. Kan aku nggak tahu, aku pikir itu ternyata emang mau bilang babi begitu. Enggak, itu emang beneran itu. Di situ itu Tomba, terus main apa lagi? Harvest Moon juga main. Iya, kalau tidak salah Play. ada beberapa klip Harvest Moon. Klonoa juga main. Gitu. Terus yang kayak itu juga aku sebenarnya ada klipnya lewat di bawah banget, tapi karena kayaknya kurang menarik jadi tidak aku masukkan. Yang gamenya ada di Ludo Narakon tahun lalu dan aku main kan sampai habis. Beacon Pines. Oh, Beacon Pines. Tapi itu bukan PS1 sih, tapi itu kan PC ya. Iya, tapi kuat. Ya, kuat, itu masih kuat. Single player juga masalahnya. Iya, bagus. Dan dia juga itu gamenya optimize, jadi nggak berat. Itu bagus dia. Dan itu main pas. Itu karena itu sih, karena karakternya lucu ya. Aku suka suka sama karakter-karakter anthropomorphic. Tambah lagi itu lucu juga. Jadi itu salah satu poin utama yang bikin kepincut itu sebenarnya buat main Beacon Pines. Beda ya motivasinya? Beda. Kamu main juga? Iya, tahun lalu masuk di Ludo Narakon 2023 ya. Karena apa? Karena story-nya tuh karena apa? Story lah. Di tahun lalu kan masuk di LNC 2023, terus karena di provide key, jadi aku bisa main kan. Terus awalnya nyoba doang, tapi karena di awal story itu kayaknya seru, aku habisin 5 jam di stream. Story-nya memang bagus, emang seru banget. Tapi aku pertama kali bukan karena story-nya, karena karakternya. Ini lucu. Di antro, ya udah aku nyobain. Story juga bagus kok gitu. Selesai kah? Sampai selesai. Oh, oke. Tamat kok. It was actually a good one. I actually like it a lot. Tuh bagus kok itunya. Branchingnya juga oke. Mekaniknya bagus. Betul. Kayak buka buku cerita ulang dari sini gitu kan. Betul. Itu jenius banget sih untuk bikin branching kayak gitu. Betul. Dan itu nggak bosan. Betul, itu nggak bosan. Dan benar-benar kayak setiap dialognya juga didengerin gitu loh, kayak punya jiwa lah dari setiap petnya.
Betul. Itu bagus. Jarang soalnya aku lihat kayaknya di Indonesia yang main begituan, dan aku gak ada teman ngobrol. Itu kalau yang mirip-mirip, bukan mirip sih, tapi sama-sama antro juga, dan aku tungguin itu judulnya, apa ya judulnya, aku lupa. Gamenya dari China itunya, apa developernya. Wah lupa, harus buka Steam dulu. Harusnya rilis tahun ini, cuma dia mundur. Sayang sekali. Tuh. Oke. Tadi apa pertanyaannya, aku lupa loh. Itu yang biasanya streaming apa aja di Twitch? Oh iya gitu. Dan apakah cuma main single player doang atau juga kebuka ke multi? Single player tadi, saya multiplayer juga terbuka, cuma nggak kuat aja. Jadi kalau ada kan ngajakin multiplayer untuk tapi nggak streaming, oke aja. Join aja, kan dulu cuma pernah main Pico Park bareng-bareng. Pernah nyobain Pasmo, akhirnya streamnya freeze, tapi aku tetap main, terus suara tetap masuk gitu, pernah. Itu juga agak merana ya sejujurnya. Iya, sebenarnya kayak makanya itu yang bikin nggak seneng gitu, bikin bad mood sendiri. Main gamenya jadi nggak enjoy, streamnya juga jadi nggak jalan secara optimal. Ya domino effect gitu kan. Tuh, terus habis itu ya main Genshin, karena memang sebelum udah main Genshin dan emang lagi meta streaming juga kan. Tuh Genshin, pas ada Honkai pernah main Honkai. Single player lagi apa ya? Basically yang game-game baru, mungkin indie akhirnya juga dicobain di situ. Jadi basically sebenarnya main game apapun yang aku pengenin sih kalau dulu pas streaming. Dibawa sama ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Mau tanya satu dong, kayaknya sebelum menutup segmen pertama. Baru segmen pertama. Panjang sekali ya? Iya panjang sekali. Makanya aku bilang kan ya pas aku mengundang ini waktunya estimasi ya. Estimasi. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Tergantung jawaban. Errornya gede. Betul. Sekarang kan lagi booming ya. Wuthering Waves. Apakah juga ikut main? Tidak. Why? Karena aku Genshin pun juga kan, aku tadi ya device-nya kan udah nggak kuat ya. Jadi Genshin pun tuh aku main tanpa streaming pun tuh nggak mulus jalannya. Sering buat eksplorasi tuh stutter gitu, jadi nggak mulus lah jalannya, dan aku nggak seneng gitu loh. Mau eksplor tapi kehambat gitu kan. Jadi kalau lihat Wuthering Waves juga, oh ini ya another saingan Genshin yang digadang-gadang saingan Genshin gitu kan, kayak Tower of Fantasy dulu. Jadi cuma oke. Cuma tahu aja tapi nggak tertarik untuk nyobain. Expect bakal pengen starter lagi gitu. Makanya sekarang pun aku nggak main Genshin, dimana aku nggak ngikutin streaming Genshin juga. Karena kalau mereka ngeliatin jadi kayak Kabita pengen main, tapi tahu kondisinya nggak mumpuni gitu. Makanya biasanya aku karena aku sering nonton Kak Kanji kan, karena Kanji emang sering Genshin. Sekarang aku nggak nonton karena dia main Genshin, ya udah, gue nggak mau nonton orang main Genshin. Nanti kalau udah ada PC-nya ada bener jadi, baru nontonin lagi, baru streaming lagi. Mungkin nyobain Wuthering Waves, who knows, mungkin akan. Oke, jujur aku pribadi sih aku tidak terpikir kalau Genshin DKK itu perlu spesifikasi yang terlalu bagus. Butuh untuk eksplorasinya sebenarnya. Jalan sih jalan, tapi starter nggak mulus gitu loh. Nggak seneng aja, nggak nyaman. Oke. Kayak FPS-nya tuh di bawah 30, sekitar 20-25. Bayangkan. Menjelaskan kenapa berarti resolusi streaming Raka dulu 540, 720. Betul. Karena dari device terbatas, limited. Itu pun akhirnya udah diotak-atik segala macam, diakal-akalin supaya bisa. Ya pokoknya aku sering-sering gonta-ganti setting karena untuk eksperimen. Aku pengen ngasih supaya orang-orang yang stream viewernya itu bisa nonton dengan resolusinya oke gitu kan, lancar. Kalau bisa 60 fps karena supaya enak liatnya gitu kan, tapi nggak bisa ke sana gitu. Coba kamu kalau andaikan streaming game full screen nggak? Full pas lagi main screen dong. Full screen. Aku 720 kecil gitu. Aku di layar sendiri. Aku alhamdulillah di
awal Mei. Hah? Iya awal Mei atau kayaknya di pertengahan April ya. Sudah upgrade ke PC sekarang. Jadi lancar kan ya? Iya, jadi everything Iya. is actually okay, good now, alhamdulillah. Bayangkan 720 kecil gitu, dan itu pun masih nge-lag, masih stutter. Sekarang bisa dibilang sudah jarang yang nge-lag dan ya alhamdulillah bisa lah. Semoga ya Raka ya. Doakan. Ini BTW ada yang orangnya datang. menyapa Mama Raka, why Mama Iya. Raka? Oh ini akhirnya kita ini apa namanya, menyebarluaskan kalau aku itu adalah mamanya Kak Anji jadinya. Hah? Apalagi? Jadi Dari tadi itu tolong kotak kejutan Anda disimpan. banyak surprise ya. Hmm. Jadi itu ini insider, ini benar-benar insider dari streamnya Kak Anji sama ya temenan sama Kak Anji udah lama sih. Jadi ya kok dijelasin ya, dari emang udah kenal sama Kak Anji dari lama, emang main game berapa banyak lama. Nah jadi emang sering ngobrol, sering curhat juga. Nah suatu saat singkat ceritanya, nih si Kak Anji ini lagi curhat something, lupa pokoknya apa gitu, curhat kayak gini-gini. Nah aku respon kan. Pas aku respon, somehow responnya itu adalah sama persis dengan mamanya Anji yang beneran real life. Jadi Kak Anji itu udah curhat ke mamanya sendiri, dapat komentar seperti itu, komentar A, curhat ke aku, komentar A persis. Jadilah akhirnya. Jadi sebagai mamanya Kak Anji secara nggak langsung. Dan somehow emang apa ya, habit sehari-hari juga jadi kayak emaknya gitu loh. Akhirnya itulah jadi seperti itu. Tuh boleh testimoninya. Dan itu kembali kayak jadi karena dipanggil jadi mama, dia juga panggil jadi anak laki-laki, jadi son. Oke. This son. Nah begitu. Oke. Ini ada komentar dari Alex. Maaf, maklum. Awal-awal tadi banget aku lihat kan suara lu gedein. Kukira ini bro, cewek loh. Mungkin gara-gara rambut mungkin ya. Dengan rambut. Dia emang sering. Dia dari dulu juga. Ini salah satu yang bilang, Kaci juga bilang dia bilangnya benci sama aku karena aku cantik. Apa sih? Kok gitu? Kok gitu? Gak tahu ya. Emang dari dulu emang itu apa? Orang-orang banyak bilang apa sebetulnya kalau andekan yang bisa kayak kelihatan dua-duanya? Androgini? Androgini, ya. Somehow ada androgininya. Jadi kamu? Hah? Who say that? Banyak. Gak satu orang, dua orang, banyak kok. Jadi bisa orang-orang ada yang bilang, oke, ada yang ganteng, ada yang cantik. Oh bahkan ini ada cerita lucu nih. Baru banget kemarin Kamis. Ya kemarin Kamis itu aku lagi jalan-jalan main sama teman ke Jakarta, main board game di area Kuncit, Kuningan City. Nah pas lagi mau break zuhur atau asar ya, pokoknya antara zuhur atau asar aku break dulu kan, mau sholat ke musola yang di dalam mall. Pas masuk ke sana aku buka sepatu, aku mau nitip sepatunya ke yang jaga situ. Aku taruh nitip. Nah ini nih musola nih, ini tempat penitipan sepatu di tengah, ada lorong kanan, lorong kiri. Itu arahnya ke arah tempat wudhu, habis masuk ke daerah sholat. Pas udah aku kasih, aku mau jalan ke sebelah kiri, ke lorong kiri. Sama mas-masnya ditahan dulu. Mas, sebelah sini, sebelah kanan, maksudnya sebelah satunya lagi, lorong satunya lagi gitu kan. Terus aku mastiin, ini yang mana, kanan atau kiri gitu kan. Terus dia nanya, laki atau cewek? Oh saya laki. Udah akhirnya masuk ke sebelah lorong yang buat cowok. Tada. Itu paling baru tuh, baru banget kemarin hari Kamis. Tidak perlu menunjukkan apa-apa kan ya? Tuh. Itu sebenarnya bukan rambut doang tuh. Emang juga ini nggak ada. Ini bukan shaven loh. Ini emang natural kayak gini. Gak punya. Gak ada kumis, gak ada jenggot, gak ada. Why? Bulu pun juga dikit. Menambah satu lagi hal yang aku irikan dari seorang Raka Rukri. Oke, sebentar ada komentar, baca sebentar. Bukan rambut aja, shaven clean soalnya. Cute, pernah aku juga gitu pernah. Gara-gara rambut aku gulung. Oke.
Iya, tapi aku pikir tadi Raka termasuk orang yang kayak prepare, kayak skincare, kemudian pakai laser segala macamnya. Kok? Tidak. Enggak, aku cuma modal cuci muka aja. Ini tidak tumbuh kah? Enggak. Oh. Agak iri. Aku jadi tidak perlu mengeluarkan biaya harian atau bulanan untuk beli cukur. Aku juga Hemat. tidak beli. Aku cuma ada cukuran elektrik, tapi tetap Tetap cukuran. beli kan? Betul, tapi Iya, kan sekali iya. aja seumur hidup ya. Nah, aku nggak perlu itu. Jerawat sih ada. Jerawat Raka ada kan? Jarang. Tapi pernah ada kan? Pernah ada, tapi ya udah hilang aja gitu. No. Salah satu yang bikin orang kesel itu juga kadang-kadang. Kenapa? Hokinya Itu. kebanyakan. Ya orang-orang bilang laki bastard dan kawan-kawan ya sudahlah. Sudah dari sana takdirnya. Saya hanya berterima kasih, alhamdulillah nggak kenapa-napa, nggak sampai ini macam-macam. Hehe. Baik. Baik, pertanyaan dari aku sudah habis. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Kita break sebentar, nggak apa-apa kah? Boleh. Baru segmen Bahasa pertama. yang satu loh. Ya, setelah ini kita akan break sebentar ya. Mau mendengarkan 3 lagu. Tadi ada 2 request dari Amles Yoi. Ada Always on the Run dari Isaac, ISAAK. Kemudian ada Pedro dari Jacksomi, Agatino, Romero, dan Rafaela Cara. Terus ada Supernova dari Espa satu lagi ya. Setelah break nanti, setelah mendengarkan 3 lagu, kita akan lanjut ke segmen kedua nantinya. Dimana kalau misalnya nanti mau tanya-tanya lagi, boleh silahkan gunakan channel poinnya 99 channel point saja, atau 369 channel point kalau mau nanya langsung via audio ke Raka. Atau kalau mau request lagu juga silahkan gunakan channel poinnya 189 channel point saja. Thank you tuh. Kayak ini ya, kayak apa? TV shopping. Hubungi langsung di 369 183. Hebat ya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya selagi kami break sebentar.